Tidak menyangka, gadis kecil ini cukup populer. Hahaha, tolonglah. Tidak apa-apa, kita akan bunuh kamu. Kak, apakah kita pulang sekarang? Anak dari keluarga Deng sudah membuka kantong plastiknya. Kamu bilang, mana yang lebih banyak uangnya? Ke sana kita pergi. Hehe. Chen Xiao, suasananya hari ini tidak terlalu baik ya. Apakah ada sesuatu yang terjadi, jadi tidak suka sama kita, ya? Kunci mesin. Hei, kakak, bagaimana dengan urusanku? Tenang, semuanya berjalan lancar. Lalu bagaimana dengan mas kawin? Bukan urusanku, cepat pergi. Aku masih menunggu untuk bersenang-senang, loh. Hahaha. Aku marah. Melakukan hal seperti ini tidak boleh ketahuan orang lain. Kau jangan datang ke sini. Aku punya uang atau tidak? Punya warna atau tidak? Kau sudah bangun, lebih baik? Sedikit lebih baik, rumah kita dikawal ketat oleh polisi. Sekarang kau bisa memberitahu aku identitas sejati MU? Suami, hanya Limpa saja yang terluka. Apakah kamu datang untuk meminta maaf padaku? Guru. Kenapa kamu yang harus pergi duluan? Hei, berhenti di situ. Kalau kamu begitu hebat, jadilah bodyguardku saja. Pilihlah untuk menerima kasihku ini. Bodoh, kamu itu bodoh. Bosnya bilang bahwa itu akhirnya akan jadi milikmu. Kamu dapat keberanian dari mana? Siapa ini? Setelah jelas, kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Kita mau kemana ini? Villa Royal Yiti. Mau menemani keluarga ya? Ikut menghadiri pernikahan? Berita ini sudah menyebar ke seluruh kota. Saya dengar sekarang keluarga Sheng sedang ramai. Semua menunggu untuk menjemput pengantin wanita. Menjemput apa? Saya tidak akan pergi ke keluarga Sheng. Kamu harus pergi. Ini jauh lebih ramai daripada pesta atau festival apapun. Lagi pula, gadis kecil, kamu harus melihat dunia. Saya adalah pengantin wanita. Jika saya tidak pergi, saya ingin tahu bagaimana pernikahan ini harus diakhiri. Kamu masih ingat untuk kembali. Dia adalah pengawal di hatiku. Bagaimana bisa kau merusaknya? Apapun yang terjadi dengan ayahmu. Bisnis itu sudah diambil oleh Pei Yuanyuan. Mengapa kamu tidak menjualnya ke sosial? Kalau bukan karena saya sudah ada janji dengan kakek hari ini, saya tidak akan membiarkanmu. Kau hampir merusak dua karakter dengan darah sedikit. Kalau kau menyentuh saya lagi, saya akan menghancurkanmu, tikus kecil. Baiklah. Bro, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan kakakmu? Telepon dan bahasa Changsha kau. Jangan pikir saya tidak tahu. Beberapa hari yang lalu saya diculik. Itu adalah tipu daya yang kalian lakukan dengan kepala provinsi. Menikah. Maaf, tidak ada orang. Apakah kamu berani membawanya pergi? Saya dengan ini mengumumkan pembatalan pelatihan pemegang saham. Li Jiahe. Halo? Ini adalah surat pengalihan saham yang diberikan kakek kepada saya. Mulai hari ini, saya menemani Qinshi yang memiliki 60% dari grup Pei. Semua kontrak harus saya tanda tangani sebelum tidur, sedangkan untuk sisanya sama sekali tidak mirip. Kakek mungkin sudah pikun, ya? Siapa yang tahu apakah ini palsu? Atau apakah ini benar? Kau akan tahu nanti. Apa yang harus dilakukan ayah sekarang? Beritahu yang mana yang asli, harus aku hubungi.
Kau tidak senang. Aku ingin tenang sejenak, kau mau kemana? Tidak bisa. Aku harus melindungimu, aku sudah bilang bahwa aku tidak bisa. Cepat pergi dari hadapanku. Jadi aku tunggu kamu di rumah ya. Adik kecil, kamu harus minta maaf. Kamu akan mendapatkan balasan. HMPH, minta maaf dengan jelas. Hanya dengan kamu bisa melawan aku. Setelah hari ini, kamu akan menjadi orang yang keras kepala di tempat tidur. Ayo, siapa saja, bantu aku ganti gaun pengantin. Tidak jelas, saya tidak jelas. Memberikanmu takdir, tapi kamu tidak mau. Sekarang belum saatnya berbaring di tempat tidurku. Saya sangat menantikan saat kamu memohon nanti. Biksu kecil, kamu mau apa? Tepat sekali. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan kaki lainnya milikmu. Dulu, aku baik padamu. Saya mulai mendiskriminasi orang brengsek ini saat saya mendorong tinju. Kamu yang brengsek. Ah, semakin bahagia kamu berpikir, semakin baik kamu pergi. Tenang saja, jika kamu berani bergerak lagi. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kamu bodoh? Mungkin sekarang masih berdiri di depan pintu kamu. Ahahaha. 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 Kenapa kamu baru datang? Kamu yang bilang agar aku tidak mengikutimu. Maaf, maaf. Nanti tidak akan terjadi lagi, oke? Bangun. Ini kehidupan kelompokmu, tahu apa itu realitas? Tidak menyangka hal hebat ini. Kita sudah menikah. Kalau kamu bunuh saya, ya sudah, saya anggap saudara perempuanmu. Xiaomu, tadi saya bilang ke dia tentang penjaga pribadimu. Anjing. Aku bersumpah, jika ibumu sakit, aku tidak akan kembali ke masa muda. Aku bersumpah, masa muda juga kau yang bilang, kau katakan. Ayo kita bermain, aduh. Bagus tidak? Tanya saja, bagus. Hei, baju ini mahal. Kalau lebih dari itu, kamu tidak bisa beli. Bagaimana cara bicara ini? Kenapa tidak bisa beli? 18.000? Apakah Anda menggunakan WeChat atau Alipay? 18.000. Kalau tidak mampu beli, lepaskan segera. Kalau tidak, saya akan panggil keamanan untuk melepaskannya. Katakan. Terima kasih, Tuan. Ah, apa sebenarnya terjadi? Kenapa lari? Tidak punya uang untuk membayar kartu itu. Ini palsu? Kamu bilang kamu nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, kenapa kamu berpura-pura jadi CEO yang galak? Kamu nggak punya 18.000. Bukankah kamu putri bungsu dari keluarga Jia? Meski begitu, kamu juga nggak punya uang untuk cerai dan nikah lagi. Katakan saja kamu putri bungsu. Ayahku selalu menjadi ayah malang di rumahku. Dan juga kakak malangku. Saya baru saja mendapatkan buku kontrol lengkap ini. Belum sempat menjadi bos. Sebenarnya ini hanya gaji 6.000 per bulan. Ding, tidak baik, sekarang masih ada 5 anggota.
begitu panik. Cepat pergi, biarkan saya keluar untuk menculikmu. Sayang, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Haha. Nak, kamu cukup hebat, ya? Kau tahu berapa banyak orang yang bisa kau hadapi hari ini? Anak muda, tunggu saja. Ayo, pergi. Chen Li, terima kasih. Jangan terburu-buru, bersyukur dulu. Tadi di rumah sakit, melihat kakakmu pergi menemui rektor. Pasti bukan hal yang baik, kan? Rektor. Orang-orang ini merepotkanmu, silakan katakan. Aku membawamu bekerja di sini, karena pertimbangan kakekmu. Kamu bilang ini. Maaf, rektor, saya akan bereskan. Orang ini terlihat sangat familiar. Ah, dia. Dia adalah kakak ipar saya yang jauh. Memiliki mata yang biasa saja. Mengubah tatapan. Tidak merasa aneh. Tampaknya masih cukup kuat, kan? Direktur, bagaimana kalau biarkan dia bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di rumah sakit kita. 1 bulan 3.000, tidak perlu lebih dari 100.000. Pemuda, apakah kita pernah bertemu di ruang tamu? Sangat familiar, kamu kerja apa? Tentu saja bisa berobat. Saya bersumpah, leher saya tidak sakit sama sekali. Seperti digigit nyamuk 1 kali. Saya paling takut digigit nyamuk. Aku masih bisa mengatasi kamu. Baiklah, kamu bangkitlah, aku yang akan menghangatkannya. Benar kan, dokter? Kenapa aku tidak pernah menyadari kamu begitu baik sebelumnya? Wang Cai. Siapapun yang menikah denganmu, itu sudah seperti menemukan harta karun. Jangan marah lagi. Saya hanya seorang dokter yang memberikan obat. Akupunktur juga tidak terlalu sering. Jika membawa Anda ke rumah sakit, itu akan menghabiskan banyak uang. Ayo, tahan sedikit, saya juga harus tahan. Tahan saya. Ini baru benar. Baiklah, tunggu saya makan dengan baik, temani saya pergi bekerja ya. Saya pergi ambil uang, ambil uang. Apakah kamu ingat sesuatu? Pergi ke bank ambil uang. Uang di bank bisa diambil sembarangan? Harus pakai penutup kepala, bawa pisau. Baru mereka mau kasih uang ke kamu. Tidak dipecat ya. Yuan, jangan bicara tentang senjata. Kamu adalah hubungan antara pedagang dan konsumen. Tanpa dirimu, bagaimana mungkin para pedagang akan membiarkan kita pergi? Pei Yuan, jangan lupakan bahwa saham Pei adalah milikku. Jangan kira kamu bisa mendapatkannya dengan cara-cara rendah. Itu. Masalah antara keluarga Pei dan keluarga Sheng akan aku selesaikan. Kamu itu siapa? Jangan lupa bahwa saham sudah dialihkan kepadaku. Ini milikku. Ya sudah, kamu selesaikan sendiri. Jangan drag saya ke dalamnya. Kalau bukan karena Sheng Hechuan yang memaksamu menikahiku, kamu kira aku ingin melihat wajahmu ini? Sheng He bahkan patah kaki tapi masih memikirkan aku. Aduh, jika kamu ingin menikahinya, kamu bisa melakukan sesuatu yang memalukan setelah minum. Berkeliaran dalam skandal. Kalau tidak, sulit bagiku untuk. Wu Yuan, The Holy Monk tidak memberitahu Anda pengawal itu. Sangat menakutkan, kan? Jadi, di mana penjaga badanmu sekarang? Bawa dia ke rumah sakit.
Nyonya Sheng, bagaimana kabarmu? Kalau kamu merasa ini berguna, berarti kamu sendiri yang kena. Saudara ipar, kamu sudah tahu tentang trik ini dari awal. Hanya saja tidak menyangka bahwa kali ini menjadi begitu besar. Kita bercerai, bukan lagi satu keluarga. Mungkin kamu sebaiknya mengampuninya. Oh, keluargamu. Kami mendampingi keluarga. Kapan kamu mulai memperhatikan hal-hal yang menyangkut saya? Aku lagi marah. Kalian sendiri yang bikin krisis dana. Ayahku tanya ke kantor dengan jelas. Saudara ipar dengan dua tangan. Kita berdua bertengkar. Ini kan hal yang biasa. Kau ke depannya. Sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga Pei. Ini sibuk ya. Kalau harus membantu, ya harus membantu. Tutup mulutmu. Kalau tidak, kembali sebentar ya. Masa mudaku, aku bilang padamu. Bukan karena kakiku bagus. Mau ngapain? Hah? Kamu menemukan sebuah lagu, terpesona. Jadi, itu lumpuh. Lalu, akhirnya kamu datang. Ada apa ini? Semuanya salahmu, kamu tidak mengantarku ke tempat kerja. Turun ke bawah ketemu dengan akademi musik. Pergi bantu bawa ke rumah sakit, lalu naik mobil di atas. Untungnya aku terburu-buru. Kalau tidak, aku harus makan biji bunga matahari lagi. Kakinya tidak patah. Banyak juga tidak menghalangi dia untuk berbicara. Kamu bilang otakmu ini sebenarnya isinya apa sih? Pergi ke bank ambil uang. Ban itu milik keluargamu? Katakan ambil saja. Iya, berikan padaku. Ini semua palsu. Tidak ada, lalu kamu ambil apa? Kamu punya kartu? Ini? Ini kan perampokan. Kamu ini amnesia. Bukan orang bodoh. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Di mana kamu ambil? Ayo, kembalikan. Maaf, dia tidak waras. Bolehkah kamu menelepon polisi? Kalau ada perampokan di depan bank, tidak menelepon polisi? Namanya Ran. Saya marah. Saya tanya kamu tahu namamu siapa? Kenapa tidak bilang padaku? Kalau saya di ban, hanya saat mereka memanggil nama saya, baru saya tahu. Bagaimana kamu tahu ban punya begitu banyak uang? Saya ingat dulu saat tidak punya uang. Setiap hari pergi ke bank dan ambil saja. Jadi saya ingin coba. Kamu tidak punya kartu, bagaimana bisa pergi? Saya bicara tentang kamu. Kamu bercanda? Di bank saya punya banyak kartu. Tidak ada satupun yang bisa dipakai untuk wajah. Apakah kamu tahu bahwa sifat menipuku sangat buruk? Aku khawatir tentang lukamu. Aku khawatir kamu tidak bisa makan dengan baik. Aku khawatir otakmu membiarkanmu berani menipuku. Aku tanya kamu sekali. Kamu jawab sekali. Jangan bohong ya. Kamu pagi ini cium aku. Itu karena apa? Karena kamu khawatir padaku. Jadi aku melihat namamu disebut Sanmu. Dan informasi lainnya. Guru, aku juga tidak tahu. Apa kamu sangat kaya? Tidak mungkin Ban akan memberimu sebanyak ini. Meskipun saya juga tidak yakin. Tetapi bagaimana kalau saya membawa Anda ke kantor polisi untuk mencari keluarga Anda? Mengapa saya tidak ingin pergi? Pak Jiang, Zhan Mu mengambil 100.000 yuan di bank perkembangan. Ini datanya. Di mana dia masih menyelidiki? Menurut manajer Zhang dari bank tersebut, ada seorang gadis yang menelepon untuk menanyakan beberapa hal. Detailnya semua ada di dokumen. Teh hijau itu setelah diperiksa sudah menghilang. Zodiak yang cocok untuknya adalah aku datang untuk mencari kakek, tapi kakek tidak ada. Seorang pasien yang lumpuh tidak mungkin ada di rumah. Tentu saja orang tua itu sudah dibawa ke panti jompo.
Jelaskan dengan jelas jika kamu berani mengambil saham kakek. Kamu seharusnya tahu. Di rumah ini dia sudah tidak memiliki nilai apapun. Ingin membuat kami terus melayaninya? Aku tidak menyangka kalian bisa bertindak sekejam ini. Kakek memberikan saham itu padaku. Tapi juga dirampas oleh Pei Yuanyuan. Aku tidak mengejar tanggung jawabnya. Karena saya tidak mengelola. Saya berpikir kalian bisa mengelola perusahaan dengan baik. Tidak menyangka kalian adalah orang seperti ini. Kami hari ini ingin membahas sesuatu. Baiklah, silakan berdiskusi. Orang luar tidak perlu mendengarkan, kan? Dia pacar saya. Dia bukan orang luar. Bahkan jika Anda tidak menanyakan pikiran Pei, setidaknya pikirkanlah kakekmu. Pei diciptakan oleh kakeknya. Jika kita tidak bisa melewati ini, perusahaan akan bangkrut. Dia jika pergi. Jadi ini harus dikorbankan. Menghentak juga tidak benar disebut pengorbanan, kan? Shou Hichuan mungkin tidak memiliki sifat yang baik, tapi sejak kecil dia sudah menyukaimu. Dan dia bersikeras untuk menikah hanya denganmu. Setelah kamu menikah dengannya, kamu pasti akan bahagia. Saya tidak setuju. Aku katakan saja, seorang luar menunggu seseorang terjadi sesuatu. Itu adalah kontrak keluargamu. Kontennya beritahu dia. Yang penting kamu mau menikah denganku. Setiap tahun memainkan satu pertunjukan senilai 30 juta itu adalah soal perputaran modal. 30 juta? Aku lihat kamu. Mungkin kamu bisa mengambilku sebagai sandera. Aku. Tentu saja akan dipertimbangkan. Kamu adalah putriku. Saya tidak akan membuatmu terlalu sulit. Saya adalah putri Anda. Terima kasih telah mengatakannya. Saya pikir hanya Pei Yuanyuan yang ada di hatimu yang pantas disebut sebagai seorang putri. Hanya seorang putri. Putri yang lahir sebelum kemarin. Hanya pantas menjadi batu loncatan kalian. Oh, babi kecil, jangan bicara seperti itu. Kita akan menjemput kakek kita di rumah Sagrada supaya dia bisa dirawat lebih baik. Jika tidak, lakukan apapun yang perlu. Mulut gang kecil. Wanita serigala ini bahkan bisa mengucapkan idiom 4 karakter. Tidak heran ayah kita menyukaimu. Akankah kamu melakukan ini atau tidak? Tidak mau, tidak mau. Kamu jangan berharap bisa bertemu kakekmu lagi. Apa yang terjadi? Ini adalah mimpi yang menyakitkan. Ada yang hilang. Ini adalah surat wasiat kakek. Sebenarnya, saham yang dipindahkan itu palsu. Justru aku dipaksa untuk mentransfernya padanya dan itu tidak berguna. Aku pikir mereka sudah menemukan sesuatu. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyelamatkan kakek. Kamu harus berhati-hati agar tidak sakit dan terus minum obat. Obat impor itu terlalu mahal. Sekarang saya benar-benar tidak punya cara lain. Saya punya uang. Uangnya? Setelah tinggal pasti akan menemani kakek. Aku akan menemuinya dan menyelesaikan ini sekarang. Tidak masalah. Kalau kita mengajukan lagi, berarti sudah dinonaktifkan. Keluarganya sudah mencarinya. Mereka menonaktifkannya di mana? Biasanya keluarga yang menonaktifkan akun. Ini sering berarti orang tersebut sudah meninggal. Tapi aku masih hidup. Hal ini terlalu aneh. Hanya ada satu set lengkap. Benarkah, keluargamu tidak ingin kamu hidup? Wanita ini. Siapa dia sebenarnya? Namanya Pei Qingchu. Dia adalah putri dari Pei Zheng, CEO Pei Group. Tidak banyak berhubungan dengan perusahaan. Menjadi dokter di rumah sakit swasta. Dokter. Seolah-olah dia akan mengobati kita. Baru lulus, kemampuannya terbatas. Dan dia adalah putri mantan istri saya. Selalu menemani mahar, terasing, akhir hidupnya. Tidak ada kemampuan untuk menyembuhkan banyak orang. Sheng Hechuan adalah tunangan Pei Qingchu. Pesta pernikahan wanita itu. Dia dipatahkan kaki oleh Mu Xiao. Sheng Kai membiarkannya begitu saja. Grup Shengxi sedang bersiap-siap untuk go public. Saat ini tidak ingin melakukan apa-apa, dan Sheng Hechuan sedang mengobati lukanya. Diperkirakan mereka akan bertindak setelah ini. Bertindak atas nama Santo keluarga. Saya sudah mencari kayu seharian, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, masih ada waktu. Cari dengan perlahan. Saya khawatir mereka akan bertindak sembarangan. Bagaimana saya bisa menyembunyikan kalau saya menemukan pencuri itu? Tidak apa-apa, coba cari lagi. Aku tidak akan menyerah hari ini.
Hati-hati 100, hari ini. Siapa kamu? Kamu sudah menyentuh wanita Sheng Xiao. Kamu tanya siapa aku? Sheng Xiao bilang hari ini akan membebaskanmu. Aku akan memberitahumu, masyarakat berpakaian yang baik. Aku bahkan akan memotongnya. Hari ini aku akan membuatmu mati. Dengarkan. Dengarkan. Tahan. Cepat buat aku malu. Ini tidak bisa kita selamatkan. Kamu belum melihatnya. Ada pemberitahuan di atas. Orang ini. Tidak seorang pun bisa merebutnya. Wah, Direktur. Terlalu dekat dengan paru-parunya. Kita tidak berani memindahkannya. Direktur, cepat pikirkan solusinya. Dia masih muda. Bukan berarti saya tidak mau. Kondisi rumah sakit kita terbatas. Di sini sangat berbahaya. Baiklah, Tuan Chen. Rumah sakit yang baru saja menolakmu bisa mengobati. Kayu besar di rumahmu. Sangat besar dan beruban. Kemana kayu itu pergi? Saya juga tidak tahu. Setelah kamu tinggal di sini, dia hanya datang sekali. Oh ya, dia sudah membawa kakek ke sini. Kakek ada di rumah sakit ini. Apa kamu sudah menemukan kakek? Bagaimana keadaan kakek? Kakek baik-baik saja, kamu tenang saja. Kakek sudah tua. Jangan sekali-kali bilang dia kalau aku terluka. HMPH, mimpi, dia sudah sadar. Pemulihannya cukup baik. Bisa turun dari tempat tidur dan bergerak. Tapi area luka harus dilindungi dengan baik. Selain itu, jangan terlalu bersemangat ya. Terima kasih, dokter. Kamu pasien, aku dokter, tidak perlu berterima kasih. Rekam sedikit, dia baru saja terbangun. Apa yang perlu diperhatikan? Jangan bergerak seenaknya dan jangan berpikir terlalu banyak. Mungkin saya telah menyinggung perasaannya. Bisa jadi dia sedang tidak dalam mood yang baik. Dia sebelumnya sangat sopan. Namun, kamu harus mendengarkan kata-katanya. Saya melihat dari deskripsi luar. Dia sangat terkenal di kancah internasional. Seorang ahli sains, saya rasa. Saya akan mencari tahu. Saya akan menyampaikan pesannya. Kamu baik-baik saja dulu dan istirahatkan lukamu. Halo, Mu Xiaoxin, bagaimana kabarnya? Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Kali ini kita bertemu lagi. Barusan sepertinya ada luka, ya? Berikan saya telepon bola. Baik-baik. Pada acara sepak bola yang luar biasa ini. Tuan, panggil saya Emersang. Terima kasih atas kedatangan Anda. Dia tampak berubah. Kayu-kayu. Chen Li. Bagaimana sakit tidak sakitnya? Sakit. Jangan bergerak, lukanya sangat dalam. Dan dekat dengan punggung. Dokter berkata kamu tidak boleh bergerak setidaknya 7 hari. 7 hari tidak boleh bergerak. Lalu kapan bisa sembuh? Aku berpikir, hanya tinggal 1 jam lagi sampai 7 hari. Apa maksudnya? Saya tidur selama 7 hari. Iya, kamu terluka cukup parah. Operasinya berlangsung selama 14 jam. Kalau bukan karena Mu Xiang, kamu mungkin sudah mati, Mu Xiang. Laporan mengatakan bahwa Kapten Sheng Jia memang tidak ada yang diuntungkan. Membantu Biro Perdagangan menyakiti Anda. Mereka mengakuisisi dan menunjukkan kepada polisi tentang Anda. Hanya mencurigai karena dia adalah kakak kapten. Tidak ada pendapatan untuk penyelidikan. Jika perlu, tidak perlu. Sampai di sini saja. Itu kapten. Tapi bagaimana kamu melaporkan tentang kehilangan ingatanmu? Artinya saya kehilangan ingatan. Kamu terus menemani Miss keluar dengan Yang Xiao. Tidak banyak yang terputus dari organisasi. Aduh, sudah seminggu tidak ada berita. Mereka benar-benar hilang. Zanzong di Jalan Barat. Sekarang di pedesaan tidak ada yang terjangkau. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. 3 orang yang disebut ahli itu. Bahkan tidak bisa mengalahkan 1 orang yang tidak berguna. Sungguh, saya salah percaya. 3 orang dari tim Zhan semua terluka. Kabarnya, kemampuan Mu Xiao hebat,
Dia seharusnya bukan mantan tentara biasa. Baiklah, karena misi gagal, maka kita tidak bisa mendapatkan uang. Kapan kita bisa menghentikan MU? Kabar kematian telah sampai kepada saya. Kapan dapat uangnya? Terlalu jelas. Sekarang jika tidak bisa lagi memanggil tempat ganti rugi, jangan bilang ganti rugi puluhan ribu. Belum mati di rumah. Kita. Kami benar-benar tidak tahu di mana tempat ganti rugi. Dia memang biasanya tidak tinggal di rumah. Jangan sekali lagi bicara omong kosong padaku. Kami akan berganti pakaian. Kalau begitu, kami juga baik-baik saja. Tuan Sang, mohon Anda menilai dengan bijak. Dia hanya anak dari ayahku dan mantan istrinya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa membantumu menghadapinya. Bantu aku menghadapinya. Baiklah, duduk dan bicaralah. Aku selalu tidak cocok dengannya. Tapi dia punya seseorang yang hebat melindunginya. Jadi aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyerang. Perayaan tidak baik, ada masalah. Masalah apa? Kakekmu sudah tidak bisa lagi. Kakek. Ada apa ini? Aku dengar kakeknya sudah tidak bisa lagi. Aku sudah bilang padanya untuk tidak panik. Aku sudah memberitahumu. Dia sekarang harus menjaga emosi tetap stabil. Kau justru membahayakannya. Saya mohon, beritahu, bagaimana keadaan kakek saya sebenarnya? Kakek sebenarnya sudah sakit parah. Pagi ini saya menerima beberapa foto, yang menyebabkan serangan jantung. Sekarang dia sudah tiada. Ah. Hahaha. Kamu mau kemana? Dokter Wang, tolong. Bisakah aku menunggu lagi? Dia sudah dibawa pergi. Keluarganya. Bagaimana seseorang bisa mati? Saya ingin mengajukan keluhan. Sembarangan, proses normal di angkatan bersenjata kita tidak benar. Bagaimana bisa tidak tahu di mana dirimu sendiri? Jelaskan dengan jelas. Kamu sudah bisa tinggal di rumah sakit kami, itu sudah sesuai. Sesuai kan? Jika bukan karena hidupmu lagi. Apa yang sebenarnya membuat foto kakekku terpicu? Aku juga tidak tahu tentang itu. Apakah kamu punya nomor telepon Damu? Tidak ada? Ambilkan, tidak ada? Apakah kamu tahu jika kamu berbohong, matamu akan berkedip? Apakah kamu tidak mau tidur sebentar? Dia memang sungguh berani mengurungku sendirian di sini. Dan membiarkan dokter yang menakutkan menjagaku. Apa maksudnya? Dia? Sudah, jangan bicara seperti itu tentang dia. Awalnya dia membawamu berjalan puluhan kilometer. Semua rumah sakit tidak mau menerima. Barulah kau dibawa ke rumah sakit kita. Tapi kata kepala rumah sakit kita juga tidak bisa menyembuhkannya. Barulah kau dibawa ke sini. Dia pura-pura sakit, kan? Kalau begitu, kenapa tidak bawa saya ke sini lebih awal? Saya juga tidak tahu. Kau pergi panggil jalan itu. Kenapa kau berdebat? Bukan soal saya mau keluar. Kalian hitung saja. Berapapun saya akan bayar lunas. Apa kau mengira rumah sakit kami hanya untuk uang? Hanya menampungmu. Terima kasih, dokter. Saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya adalah masalah dari semua masalahmu. Kamu belum memenuhi syarat untuk keluar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak pergi juga tidak masalah. Kalau begitu, berikan aku foto yang dilihat kakekku sebelum meninggal. Kau mengancam aku? Ya, kecil? Memberi atau tidak, jika kau benar-benar peduli padanya. Jangan cari masalah lagi. Kesempatanmu untuk berobat di sini. Tapi dia berjuang lama untuk mendapatkannya. Ini ayahku. Siapa yang memukulnya? Aku tidak tahu. Itu bukan urusanku. Aku mencari kayu. Tolong bantu saya hubungi dia, ya? Sangmu tidak ada. Dia pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi. Saat ini tidak ada yang bisa dihubungi. Dia sudah keluar negeri. Dia adalah yang menghadapi lawan sebelumnya. Untuk menyelamatkanmu, dia menghubungi majikannya. Sebagai imbalan, dia akan pergi ke Myanmar untuk menyelamatkan 17 orang yang diculik. Menyelamatkan hidup. Apakah itu sangat berbahaya?
setiap saat selalu dalam bahaya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, jangan cari masalah lagi. Jaga kesehatanmu terlebih dahulu. Kakekmu sudah meninggal. Ya, 2 orang membawa jenazah kembali. Mereka bilang melihat foto dan terstimulasi. Meninggal karena serangan jantung. Bagaimana dengan Beijing? Dia seharusnya tidak melihat Beijing. Dia sangat baik kepada kakek. Jika tahu kakek dalam masalah, dia pasti akan kembali. Sang, tolong selamatkan grup Hei, ya. Perusahaan sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Jika terus begini, perusahaan akan hancur. Tapi kamu belum menepati janjimu padaku. Sang, pada saat ini, kita pasti akan menemukan jalan keluar. Baiklah, untuk sementara aku akan membiarkan grup Bai. Xiao Xiao, bagaimana Anda bisa datang? Tidak ada sumber? Anda katakan kepada saya, apakah kalian benar-benar bisa membayar? Jika tidak bisa, langsung saja tanpa basa-basi. Lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengurus? Ayo, cerita kepada saya apa yang terjadi. Lalu kau bilang sama saya, kau tahu betul kemana kau pergi? Aku sudah memesan hotel. Keluarga juga sudah kuundang. Dia malah memukulku. Bagaimana kita bisa menghitung ini? Bukan hanya Anda. Bahkan Emerson juga mencarinya. Saya baru saja pulang dari acara grup pameran. Acara grup pameran. Tidak ada alasan. Mereka di industri kecil seperti kalian tidak akan tertarik. Saya mencibir. Bukan kita Panfu. Apakah dia yang menyesal keluar dengan cerita ini? Kemarahan Zanzong lagi. Dia pergi tanpa jejak lagi. Bukankah dia datang mencariku? Karena sudah campur tangan. Kita tidak usah ikut campur. Jomblo. Hutang kami 20 juta. Saya bisa mengambilnya kapan saja. Dokter Lu, begini apakah sudah cukup? Jelas belum. Kamu bertanya padaku 8 kali sehari tentang kapan kamu bisa selesai. Dokter Lu, aku makan dan minum dengan baik setiap hari dan mengikuti perawatanmu dengan benar. Setiap hari aku selalu mengikuti standarmu. Apa yang harus kulakukan lagi? Aku ingin keluar rumah sakit. Aku tidak menahanmu untuk pergi. Pesan tentang pemotongan kayu dan mayat belum kembali. Saya ingin meminta izin padanya sebelum membiarkanmu keluar dari rumah sakit. Saya juga ingin menerima beritanya. Kita tidak bisa membalasnya. Apakah saya perlu membuat laporan? Halo, nama saya Zhao Feng. Saya adalah pengikut Zanbu. Pengikut? Lalu mengapa kamu tidak ikut? Saya kurang kualifikasi. Kenapa kamu datang ke sini, Shasha? Saya datang untuk melindungimu, kakak ipar. Benar kan? Kamu bukan istri kecil yang dirawat kapten? Kapten tidak ada. Aku melindungimu, jadi kamu yang menjadi istri kecil. Semua keluargamu adalah istri-istri kecil. Kakak ipar, coba kamu lihat orang ini setelah dia kembali. Waspadalah padanya. Dia siapa? Namanya Zhandang. Dia adalah kakak dari kapten. Tidak, keluarga kami sangat berat. Aku sangat merindukannya. Akhirnya, Bao Bei kembali. Akhir-akhir ini aku merasa punya banyak energi. Aku bisa berdebat dengan 8 orang sekaligus. Istri saudara iparku lebih hebat daripada kapten. Siapa istri saudara iparmu? Coba panggil lagi kalau begitu. Siapa istri saudara iparmu? Coba panggil lagi kalau begitu. Jangan cium paman, jangan cium paman. Cowok tampan ini adalah, halo, saya Zhao Feng. Saya adalah asisten Zhang Emyu. Halo, saya Chen Li. Saya berusia 23 tahun. Oh ya, apakah ada yang mencari masalah denganmu belakangan ini? Sheng He dan Pei Yuan. Dan satu lagi wanita yang tidak saya kenal, namanya Suyun. Setiap hari datang mencariku. Sangat mengganggu, sekarang aku sudah tidak tinggal di rumah. Mereka mengatur aku tinggal di sini. Ya sudah, kita tinggal bersama. Ayo tinggal bersama. Aku akan menyapu lantai. Aku ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa itu? Lu Zhen adalah tunangan palsu. Bagaimana mungkin ini benar? Saya mendengarnya dari perawat di rumah sakit. Saat itu kamu masih tunangan. Selain itu, di bawah tangannya aku tidak memberitahumu. Sekarang kamu tahu, mengapa dia begitu galak padamu? Ternyata begitu. Tidak heran orang tua tidak mau menemuiku. Ayo pacarku merawatku sebagai balasan. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya hanya perlu istirahat.
Kamu tahu, meskipun saya tidak tinggal di sini, tempat ini selalu menjadi rumah saya. Kamu berhak apa untuk mengatakan itu? Beritahu saya dengan jelas. Karena kamu membuat masalah dan kemudian menghilang. Zhanlang melukai ayah dan mengurungnya. Kamu harus mencari cara untuk membawanya kembali. Zhanlang mencariku, tapi aku tidak mengenalnya. Tidak peduli apa yang dia cari darimu. Ini adalah masalah yang kamu ciptakan. Kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jangan sembarangan menuduhku di sini. Perusahaan pelatihan selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Anak, kamu yang mendorong papa untuk mengambil pesanan besar dan mendesak, sehingga pabrik menjadi kacau balau. Aku bukannya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Setelah melakukan semua ini, kamu tidak mencari cara untuk menghasilkan uang. Hanya bergantung pada ini dan itu. Siapa yang benar-benar tulus? Jelas sekali kalau bukan karena kamu. Apakah kita tidak akan berkolaborasi lebih awal? Jual saja aku. Hehehe. Benar-benar ada jodoh. Ngomong-ngomong, siapa yang mengirim foto kakek? Apakah kamu yang menunjukkan foto ayah yang penuh luka kepada kakek? Leluhur yang membuatku melakukan itu. Aku tidak tahu bahwa apa yang kulakukan adalah kesalahan sampai sekarang. Tapi jika kamu tidak pergi, aku takut ayah akan terluka. Kamu pergi kemana? Minta aku untuk memotongnya. Oh ya, Miss. Saya dengar Merchant mencari saya ada urusan. Betul nih, saudara laki-laki ini adalah sepupuku dari tempat jauh. Ting-ting. Pernah belajar mengemudi? Ya, pernah menjadi tentara. Aneh. Sekarang banyak orang yang menjadi tentara. Adik saya juga seorang militer. Ya, ketika berlalu di bawah gedung, ada 10 orang yang pindah ke bawah. Tidak ada yang terluka, semuanya adalah tentara. Benar-benar luar biasa. Nyonya PI benar-benar peduli dan berdedikasi. Direktur Chen memanggilku. Bukan karena aku humoris, kan? Aku hanya ingin melihat wanita yang disukai adikku. Seperti apa dia? Hanya karena itu kamu masuk ke dalam permainan PI-ku. Apakah aku tidak bisa menolak? Nona PI, kamu salah paham. Tuan PI terluka. Saya minta orang-orang di rumah sakit kami datang untuk merawatnya. Apakah ini disebut tahanan rumah? Ini benar-benar salah paham. Itu sangat bagus. Pasti akan membuat Pei Yuanyue meminjam istri untuk mengeluarkannya, meski terluka. Kami sendiri juga bisa mengatur rumah sakit untuk perawatan. Tidak bisa terbang. Terbang tinggi tidak masalah. Kalau begitu, saya yang traktir. Hanya sedikit untuk orang kecil. Masih ada yang ingin saya tanyakan. Saya pergi ke geografi. Bolehkah saya bertanya? Saya menggantikanmu yang tidak pasti. Kalau begitu, saya ingin memberitahumu dengan baik. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dengan kata lain, aku hanya tahu namanya Daemyu. Sejak hari dia mengenalkanku, dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Aku merasa kasihan melihatnya kotor seperti itu. Memberinya sedikit kekuatan. Kamu memberi cinta? Ya, cinta. Selama dia berada di sampingku, dia selalu mikirin kamu. Aku nyuruh dia pergi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, sepupuku yang jauh datang untuk menabrakku. Dia beberapa waktu lalu pergi kemana dengan si Nona? Bahkan kakek juga. Kamu tidak ikut dalam hal penting ini. Ada hal yang lebih penting? Ya, seberapa pentingkah hal penting itu? Kemana kamu pergi? Seperti anjing dan plester. Tidak tahu apakah Zhang Gui pernah bertemu. Shengxi Group memaksa saya menikah dengan Xiaodong Jiasheng dan Xiang Chuan. Saya menolak. Jadi dia melarikan diri. Saya tidak tahu tentang kakek. Sangat sempurna. Terima kasih, tetapi silakan, Nona. Sepertinya kamu belum menjawab pertanyaanku. Saya bertanya, Adi kemana? Saya tidak tahu. Dia tidak memberitahumu? Dia sudah begini. Saya hanya bisa minta Nona Pei tinggal di sini. Kamu lihat apa? Kamu juga tidak hebat-hebat amat. Ini, saya tidak bisa bersaing dengannya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Kale sekarang. Orangnya di mana? Saya juga sangat khawatir apakah kamu bisa bersabar. Tolong selamatkan aku. Kamu terlihat baik-baik saja. Dia sekarang kemana? Dia sudah pulang. Langsung merasa cemburu. Mengenai dokumen yang dia pertimbangkan. Sudah ada fotonya di atas. Sementara ini sepertinya tidak ada bahaya jiwa. Dan juga, kakeknya sudah meninggal.
Ayah juga terluka. Ini irama kakakmu. Halo, ternyata memang kamu. Kenapa takut sama gua? Kamu hanya memikirkan ini. Sakit berapa banyak saat kamu terluka? Tidak ada yang bisa dilakukan saat kamu selesai. Susah berapa banyak saat kakek meninggal? Kamu mengeluh lagi ke gua. Kau memelukku. Apakah tunanganmu tahu? Tunangan siapa? Bagaimanapun juga, sebelum kau mengenalku, kau sudah tidak ingat semua hal. Jadi tidak masalah. Kita tidak perlu bertemu lagi di kemudian hari. Kau harus menjelaskan dengan jelas. Apa maksudnya? Perjuangan adalah sesuatu yang tidak bisa kamu. Dia yang harus mencari kamu. Jika aku terus menyukaimu, itu berarti aku akan menjadi selingkuh belum. Tidak malu-malu, aku tidak ingin bertemu lagi nanti. Kamu suka aku? Apakah kamu benar-benar merasa? Aku hanya mendengar kalimat ini. Kamu suka aku. Kalau kamu pergi lagi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kalau kamu mencium aku lagi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Baiklah, silakan tanyakan. Aku akan menjawab semuanya. Aku tidak tahu harus bertanya apa. Kalau begitu, aku yang akan menjawab. Jika benar hanya tersisa satu rekan saya, bukan tunangan saya, selama saya menjabat dalam waktu ini. Baik itu ancaman maupun keamanan. Di dalam pikiran saya hanya ada satu, yaitu kamu. Kamu berbohong tentang cerita di rumah sakit bahwa Luzhen adalah masalahmu. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Memberikanmu jawaban yang memuaskan. Saudaramu dan saudaraku telah menyebabkanmu masalah. Saya juga akan menikahi seorang istri, tapi kakekku sudah tiada. Ketika saya baru menemukan kakek, ia berada di sebuah klinik kecil. Keadaan fisiknya sudah sangat buruk. Setelah dikirim ke tempat Luzhen, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa pergi lebih awal. Kakek bilang, saudaramu sudah tidak bisa lagi. Bahkan menunjukkan foto itu kepada kakekku. Ayah. Tidak bisa. Aku memintamu pulang bukan untuk mencariku masalah. Aku memintamu mengurus segalanya dengan jelas. Ayah baru saja pulang, jangan membuatnya marah. Kau benar-benar anak yang taat. Lalu aku tanya padamu, siapa yang mengirim foto papamu ke mamamu? Jika tidak karena kecerobohanmu, mamamu tidak akan serangan jantung dan meninggal. Yuan, kamu. Pergilah. Saat itu, sesepuh WeChat ingin membunuhmu. Aku tidak bisa mengirimkannya kepada kakek lagi. Segera hubungi 120. Tidak perlu. Tenang saja. Sebelum urusan kakek selesai. Tidak akan ada masalah baginya. Tian Yuan, kau tahu mengapa kecoa terpesona? Aku tidak tahu. Karena orang yang duduk di depanmu adalah saudaranya. Tuan. Maaf, kita berjabat tangan. Maaf, aku sebelumnya tidak tahu identitasmu. Saya tidak menghormati Anda. Maaf, yang harus minta maaf bukan saya. Ini seharusnya jelas, kan? Zhan MU adalah satu-satunya motornya untuk Zhan Century. Saya bekerja sama dengan Direktur Zhang. Semua dana yang saya keluarkan. Artinya ini adalah bukti bahwa Anda telah membongkar kita berdua. Jika saya menemukan Anda merugikan King lagi, saya serahkan ini kepada Chen Hao. Dia sudah mabuk seperti apa? Kamu pasti selalu tahu. Dia orangnya seperti apa ya? Kamu harusnya tahu kan? Saya tahu tentang masalah grup pelatihan ini. Saya akan memberikan standar dana sebesar 30 juta. Bagaimanapun juga, ini hanya perusahaan yang didirikan oleh kakek secara langsung. Saya juga tidak ingin melihatnya. Dan lebih tidak ingin remaja harus membersihkan kekacauan ini. Siapa yang tidak iri? Masalahku, jangan campur. Aku akan bicara malam ini kalau kamu ada di sini. Ya, penyakit jantung ayah mirip dengan kakek. Dia selalu membawa obat. Berdasarkan apa kamu?
Kamu mau melakukan apa? Aku ingin ada yang perlu dibicarakan denganmu. Katakan saja, aku sudah harus pergi kerja di supermarket. Kamu begitu berbakat. Mau kerja di mana saja, terserah kamu. Tapi aku sekarang butuh seorang asisten. Aku bukan. Aku perlu pergi menyelidiki. Sebelum tenggelam dan hilang ingatan, siapa sebenarnya pelakunya? Jadi, perlu ada seseorang untuk membantu. Tenggelam ini bisa merenggut nyawa, kan? Iya, jika tidak ada yang membantu saya. Apa yang harus saya lakukan jika saya terjatuh lagi? Baiklah, saya akan membantu kamu sekali lagi. Di jalan. Di mana kakakku? Dia pergi ke kelas, sedang berziarah. Tuan MU, silakan minum kopi. Tuan MU, Direktur Zhan bilang dia sedang rapat. Silakan bebas. Tuan MU, kamu selalu menjadi idolaku. Karena tidak ada yang harus dilakukan, kenapa tidak bantu aku dengan tanda tangan? Kamu selain tanda tangan, hanya tanda tangan. Taruh. Apa yang ada di dalam kopi? Sudah berapa lama kamu menunggu, adikku? Saya baru saja selesai rapat. Minum secangkir kopi yang enak. Ini semua data perusahaan. Saya sudah memberitahu orang-orang di bawah. Semua orang akan mendukung pekerjaanmu. Saya juga akan membantumu. Kak, saya baru kembali dan bisnis ini juga belum terlalu familiar. Aduh, perusahaan ini sebaiknya kamu yang terus kelola. Aku hanya akan mengurus cabang kecil saja. Tapi ayah bilang kelompok ini akan segera diserahkan kepadamu. Kakak, selama bertahun-tahun, kelompok ini ada di tanganmu. Para elit semuanya baik-baik saja. Lalu bagaimana? Apakah kamu tidak butuh aku untuk pergi lebih dulu? Kita berdua tidak perlu berbasa-basi. Katakan saja langsung kepada kakak, kamu ingin pergi kemana? Agar jelas, ingin pergi ke rumah sakit. Cukup panggil satpam dari bagian keamanan. Anak nakal ini sudah besar, pikirannya penuh dengan pacar. Aduh sayang sekali dia tidak memandangku. Kita sudah kurus, wanita mana yang bisa menolak? Dia juga tidak tertarik dengan itu. Baiklah, aku pergi dulu. Terima kasih, bro. Malam pulang makan malam ya. Mudah sekali. Haha, saya pikir itu dokter tua. Tidak menyangka masih muda. Namaku Suian. Kamar ini seharusnya milikku. Dokter sekarang ingin sedikit lebih mudah. Jalan terus saja, tidak masalah. Bersihkan mulutmu sedikit. Sekarang kamu tahu rasa paniknya. Kenapa tidak bersih saat berbicara tentang hal-hal buruk? Katakan saja siapa yang terlihat baik. Tidak cocok. Maaf, Anda kurang lucen. Saya serahkan rumah sakit kepadamu, kamu mengelolanya seperti ini? Maaf, saya akan segera mengatakan yang benar. Anda jangan minta maaf, tolong maafkan saya kali ini. Cantik, maaf, saya yang salah bicara. Ruang periksa ini bukan hanya saya yang bisa. Maaf, saya terlalu emosional. Anda adalah seorang dokter. Sebelum bekerja, saya tidak bisa mengatur emosi dengan baik. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan ban? Nonalin benar, harus lebih tegas. Kamu dipecat. Pemecatan oleh manajemen bukanlah cara terbaik. Dia hanya seorang dokter muda. Melakukan kesalahan tidak pantas membuat seseorang kehilangan pekerjaan. Tapi asalkan kita mendidiknya, tidak akan ada kecelakaan medis. Mengapa harus dipecat? Kenapa tadi terlihat percaya diri? Sekarang jadi tidak senang? Aku hanya seekor harimau yang berkuasa. Yang benar-benar berkuasa adalah tunanganmu, Lu Zhen. Ulangi lagi. Lu Zhen bukan tunanganku. Jika kau tahu dia di sini, datanglah. Lu Zhen adalah anggota tim khususku yang telah pensiun. Kemampuan medis dan kemampuan eksekusinya adalah, saat ini penyelidikan saya membutuhkannya. Bagaimana mungkin kamu cemburu? Cemburu? Bagaimana bisa? Aku akan panggil Lu Zhen datang nanti. Kenapa harus menghadapinya langsung? Ketua tim bilang ini adalah rumah sakit. Hidup dan biaya hidup tidak perlu mencari istri. Tentang pesan dari tunangan saya di rumah sakit. Bagaimana mungkin? Kak Hua tidak tahu. Rumah sakit yang kamu kelola tidak ada ikannya. Bagaimana bisa pesan seperti ini beredar? Lalu bagaimana lagi untuk berusaha dan bertekad? Maaf, saya yang mendidik anggota Lucen. Jika kamu masih ingin melanjutkan bekerja denganku, jadi, atur baik-baik hal ini. Kalau tidak, kamu akan mengembalikan negara ke militer. Iya.
Kamu lihat, aku sudah bilang semua ini adalah pesan. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata seorang pria brengsek. 20 juta modal untuk merekrut 3 juta. Bayar. Kamu juga tahu, perusahaan kami sudah berhenti selama setengah bulan. Di rekening tidak ada uang lagi. Menemani Yuan. Semua bilang satu benang tidak boleh dua rumah. Kamu menjual buku pelatihan ke pameran. Aku tahu, 30 juta kan. Kalau tidak mau bekerja sama denganku, kembalikan uangku. Sheng Xiao, bisakah kamu memberi waktu sedikit lagi? Sampai ke tempat itu, kami akan segera membayar, bisa kan? Katakanlah. Aku mau kamu menikah denganku. Itu tidak bisa. Aku punya pacar. Ah, Sang Ye bukan? Bagaimana keluarganya bisa dibandingkan dengan keluargaku? Fei Yuan, jangan bilang kamu baik-baik saja. Kalau bukan karena kamu mirip sama adikmu, saya nggak akan peduli sama kamu. Mungkin kamu bisa memperbaiki kakimu? Bukan. Atau mungkin kamu bisa membantu pasanganmu di tempat pemeriksaan kesehatan? Dia tertarik pada produsen. Kedua kalinya adalah teknologi masa depan yang dipamerkan. Dia juga seorang tentara. Saya tidak bisa mengalahkan dia. Aduh. Hal seperti ini, siapa yang lebih dulu mendapatkannya, dia yang punya. Lihat, kita jelas tidak bisa berurusan dengan San Mu. Kakaknya bisa? Oh. Saya ingin menemani Nona. Itu salah paham. Dia adalah adik saya. Bagaimana saya bisa menghadapinya? Tuan Sang, Anda sudah di perusahaan bertahun-tahun. Pak tua itu malah mengatakan bahwa semua bisnis milik adiknya. Kesalahan ini? Apakah Anda memiliki bagian? Banyak orang juga sama dengan perusahaan pelatihan. Saya dibagi ke tangan kakek saya. Tapi semua urusan perusahaan dan jaringan internet ada di tangan saya. Namun pada akhirnya semuanya diberikan kepada saya. Jika rugi, bagaimana Anda menyelesaikannya? Saya memaksa untuk mengganti cap tangan yang dihapus. Sahamnya dialihkan kepada saya. Situasi ketenaga kerjaan lebih rumit daripada yang kalian bayangkan. Maaf, sama saja, kecuali harus menghadapi pihak lawan. Seluruh dunia. Ini semua adalah bajingan, kan? Kakak ipar, kamu lihat apa yang kamu lakukan. Surat pernikahan Li Qingchu dan Sheng Hechuan. Kenapa kamu punya model rambut seperti Biksu Sheng? Dia terus memintaku untuk menjadi perantaranya. Sekarang kenapa kamu terlibat dalam masalah ini? Tanda tangan ini adalah hasil paksaan. Jadi, surat pernikahan ini sama sekali tidak sah. Aku tidak peduli, wanita ini tidak bisa seenaknya. Setelah ini, urusanku sedikit saja. Jangan marah. Di rumah kita ada perempuan apa tidak? Suka kamu maksudnya apa? Berani bilang itu lelucon? Dia dari kecil sudah memiliki sifat buruk. Tapi aku masih merasa dia orangnya baik. Lihat dia sekarang jadi seperti apa. Apa itu? Jangan sedih. Itu. Terima kasih telah memanggil Longge untuk membangunkanku. Zhan Bobo, bagaimana keadaan tubuh Anda? Saya baik-baik saja. Zhen, selama bertahun-tahun, kamu selalu mengikuti Lao Er. Kamu telah bekerja keras. Saya sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun, kamu masih mengadakan pesta pertunangan di rumah. Tidak. Zanbo hanya bilang itu untuk menjalankan tugas. Selalu membuat kita berpura-pura bersama. Baru diadakan pesta pertunangan. Tidak ada artinya. Selama bertahun-tahun, kamu datang ke hati dan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tapi di hatinya sudah ada orang lain. Aku tidak akan menerima jika kamu ingin menjauhkan diri. Karena kamu adalah menantu yang aku pilih hahaha. Aku tidak akan menerima jika kamu ingin menjauhkan diri. Asal kamu mau. Karena kamu adalah menantu yang aku pilih. Nenek, kamu tidak enak badannya. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, mudah marah. Anak tidak mendengarkan. Silakan keluarkan tanganmu. Orang tua seperti ini, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tidak membicarakan indikator. Itu. Apakah kamu biasanya mudah lelah dan ingin tidur? Matanya masih kering. Iya, bagaimana dengan Anda? Ini adalah tanda kurangnya energi dan darah. Kadar air dalam darah juga tidak cukup. Dan juga sedikit pusing. Begini, saya akan meresepkan obat. Tapi minum obat jika ada masalah.
Wang Jialing. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Nyonya Li, sebenarnya saya bukan untuk berobat. Saya datang mencari Anda. Kamu mencari ayahku? Ada apa yang ingin kamu katakan padaku? Kamu mencarinya untuk apa? Pergi ke samping. Nyonya Pei, saya dengar kamu bersama anak kedua saya. Saya datang untuk mengingatkanmu. Dia sudah bertunangan. Tunangan dia adalah direktur rumah sakit ini, Zhao Minzheng. Kamu kenalkan. Ayah ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Di koran juga ada beritanya. Jangan percaya, itu tidak benar. Pak Zhang, mari kita bicara berdua saja. Baik. Pak Zhang, silakan katakan apa yang ingin Anda sampaikan. Menemani gadis ini bukan urusan saya. Karena saya sudah melihat surat pernikahan kamu dan Xiu Hichuan. Ditambah lagi, Erzi dan Lu Zhen juga sudah bertunangan. Saya berpikir kalian berdua bersama. Ini tidak etis. Surat pernikahan itu siapa yang memberikannya padamu? Ini diberikan oleh kakak saya. Saya memang pernah menghitung buku itu. Siapa yang terlibat saya tidak akan banyak bicara. Anda bilang Zanmu dan Lu Zhen bertunangan. Mereka pernah bilang kepada saya bahwa mereka tidak punya kemampuan. Haha, saya hanya khawatir Anda tidak percaya. Hei, foto ini diambil saat mereka bertunangan sebelumnya. Lu Zheng dan anak kedua di rumahku tumbuh besar bersama. Lu Zheng masuk ke sini demi anak kedua. Dia sepenuh hati mengorbankan segalanya untuk anak kedua. Jadi anak kedua sangat menyayanginya. Aku tidak suka itu. Aku ingin membantu. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih telah menemani gadis itu. Ini bukan cara saya bekerja, haha. Ayah, kamu sudah bilang apa padanya? Gadis ini bagus, mau mendengarkan alasan. Dia sudah memberi alasan padamu? Iya. Saya sudah menyebutkan tentang kamu dan Lu Zhen. Jangan katakan lagi. Dia lahir, tapi tidak diakui. Dia mengakui. Ayah tahu dia seberapa sulit didekati? Baiklah, duduklah sebentar, aku ingin bicara denganmu. Apa kau hampir lupa? Saat aku kehilangan ingatan, aku ditangkap oleh orang lain. Tentu saja tidak pernah mendengar tentang cinta. Pisau Wang Dafei menentukan paru-parunya berbeda. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah mati. Semua ini dia tidak pernah ceritakan padamu, saya juga tidak tahu tentang hal ini. Jika kamu tidak tahu, itu urusan para bos. Lagi pula, kamu seorang kakek, mau bicara apa dengan menantu? Kalau ini sampai terdengar, bagaimana jadinya? Semua ini salah bos itu yang menyuruh saya lihat buku merah yang tidak ada gunanya. Apakah Anda masih anak-anak? Anda sendiri tidak bisa menilai dia? Lalu bawa apa lagi? Apakah kamu benar-benar bingung? Ayah, jika itu tentang saya, jangan khawatir, biar saya yang bicara. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Saya sudah bilang, tidak perlu kamu urus. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan orang tua itu? Ayo goda kamu. Buktikan kamu bisa mengganti posisi. Musim sudah hancur. Apa kamu tidak merasakannya? Jadi, apakah kita harus membicarakannya? Mereka memberi saya tawaran yang sangat menarik. Saya benar-benar tergoda. Kalau begitu, katakanlah ada tempat yang sangat aman. Tapi kamu harus bekerja sama dengan saya. Maksudmu apa? Ikutlah denganku. Jingjing, aku dalam masalah. Benar-benar terima kasih. Ada apa? Ayah sudah dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung. Kau lagi-lagi membuatnya marah. Aduh, ini dari Shang Hechong. Bahkan datang ke sini untuk menuntut. Mengacaukan rumah ini, ayah sudah. Ayah bilang kamu cepat pergi saja. Oh, dia tidak ada. Aku sial. Bisa jadi dia tidak peduli. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu benar-benar ahli dalam memahami hati wanita. Baik, Nona Li ikut dengan Yuan keluar. Sudah, kita makan. Jelas sekali di mana. Aku bilang aku baru saja mengantarnya ke tempat tidur biologis. Hahaha. Xia Huochuan, apa kau mencari mati? Ya, aku ingin mati di tempat tidur yang sama denganmu. Hahaha Xia Huochuan. Entah kenapa dia pacarku. Kalau dia tahu, anggap saja kau sudah mati. Itu bukan sampah?
Ini adalah urusan yang diatur oleh Sang, kan? Aku tidak akrab dengannya. Dia punya hak apa untuk mengatur aku? Shen Hechun. Kamu memang hanya seorang yang bodoh. IQMU juga tidak cukup. Masih saja tertipu oleh Beiyu. Jangan datang mengganggu saya seperti ini. Aduh, selama kamu diam dan tidak bersuara, saya tidak akan menggunakan ini untuk mempermainkan Jingzhou. Lepaskan saya, segera. Masih mau muka atau tidak? Aduh, ada apa ini? Berani menggigit saya? Ada apa ini? Kamu tidak. Belum jelas. Sekarang dia seharusnya sedang manis-manisnya dengan Shou. Orang itu memang memiliki monster. Ini pertama kalinya aku memukulmu. Biar ku bilang jika kamu mengerti. Seandainya ada sedikit saja interogasi. Mau nyawaku? Di jalan ini sudah diatur dengan aman. Zhang Zong tahu bagaimana bos menangani ini. Apa dia mau memukulku lagi? Kakiku baru saja pulih. Ayo bertindak, di jalan perempuan tidak boleh dipukul lagi. Aku tidak berbuat apa-apa. Astaga, jelas ada apa ini? Jangan sampai surat cinta itu dibawa ke tradisi istana. Kalian sangat mengenal saya. Apa yang dia katakan tentangnya? Memahami itu mustahil. Itu benar-benar mustahil. Tidak percaya? Saya gila. Yuan. Bukan ini, saya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Saya hanya membantu mereka menjalin hubungan. Kamu bilang, serangan jantung? Serangan jantung apa? Mereka menipuku untuk masuk ke toilet dan membawaku ke kamar gunung berapi. Bahkan kamu sendiri tidak tahu cara membentangkan bunga. Lebih baik kamu tidak memintaku untuk melakukannya. Oh, jelas. Aku dipaksa. Mereka mengatakan kalau aku tidak membawamu pergi. Mereka minta uang dariku. Saya di mana bisa keluar 20 juta? Ini semua karena Tuhan. Ayahku juga demi keluarga. Apakah dia yang mengambil banyak budaya? Xiao Bao, sekarang saya tidak cocok menjadi yang teratas. Hahaha. Wang Xiao pergi. Tolong jangan pukul. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tolonglah jangan pukul istriku. Tolong kalian, takutlah dia adalah bos. Lalu berikutnya bungkus pakaian ini untukku. Tidak perlu ke jalan raya. Dalam 3 jam lupakan kunci mobil. Ya benar, pegang-pegang itu. Aku percaya pada pemimpin grup ini tidak bisa terjadi jutaan kali tidak boleh. Istirahatlah, istirahat dan kita bercerai. Apakah ini terlalu kejam? Terlalu kejam. Saat membawamu ke kamar Saint Dernier, kita tidak memikirkan betapa kejamnya kita. Yang melakukannya adalah ibu. Bapak. Ayah. Apa yang terjadi? Anak laki-laki saya sebenarnya menderita apa di rumah Anda? Saudara ipar dan kami memang tidak ada hubungannya. Dia melukai siapa? Kesalahan tak sengaja. Kaisar, beberapa kali Anda melukai anak saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Melahirkan wanitaku. Peikin bilang kamu sama seperti ibumu. Seorang wanita yang manja. Sejak putraku jatuh cinta padamu, sering terluka. Kamu adalah bintang sial. Hahaha, kamu bukan iparku, seharusnya aku memukulmu. Kalian berani memukulku? Aku bilang, pukulan ini hanya peringatan. Bukankah kaki yang pantas untuk istriku harus dilepas? Tidak usah sampai terlalu jauh, kan? Jika seseorang melukai menantumu, apakah kamu tidak akan bertindak lebih keras dariku? Jika kamu ingin bertindak, bunuh aku saja. Suamiku, apa yang kau lakukan? Siapa yang memintamu membunuh seseorang? Biar diam. Suamiku, berikan foto lidah yang dipasang itu kepadaku dan hancurkan. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Aku mohon kamu, kita hanya punya satu anak ini. Jika kita mengabaikannya, kita semua akan selesai. Setelah kembali, aku pasti akan melihat ke cermin. Bocah nakal itu tidak akan mengganggu masa muda lagi. Maaf. Kali ini aku ingin mengingatkan dengan jelas. Akan membiarkan keluargamu. Tapi ingatlah. Jika ada sekali lagi,
Kamu tidak akan seberuntung ini. Pergilah. Kayu. Saya ingin pulang. Selamat malam, apa yang terjadi? Biarkan Yuan kembali ke rumah aslinya. Dia setelah semua adalah kakak dari Yuing. Siapa yang memilihnya? Lupakan saja. Kali ini dia akan datang kalau dia punya waktu. Mari kita pulang. Berdiri di depan saya. Baiklah. Apa yang kamu dan Lu Zhen lakukan di ruang operasi? Cepat katakan, saya sudah bilang, kamu mungkin tidak percaya pada hal ini. Dikatakan bahwa sebelumnya itu adalah ruang City. Lu Zhen bilang di sekitar ada banyak kamera pengawas. Hal-hal yang bersifat rahasia lebih baik dibicarakan di dalam. Jadi kalian di dalam berbicara dengan keras? Tidak, tidak, tidak. Itu adalah untuk memberi kesan pelukan kepada orang luar. Saya saat itu sedang memijat Lu Zhen di dalam. Rasa sakitnya sampai teriak-teriak. Memijat? Ya. Kenapa kamu tidak bilang kalian sedang rapat di dalam? Saya sudah bilang, kalau saya mengatakan hal ini, orang tidak akan terlalu percaya. Jangan bilang saya tidak percaya. Kau percaya pada dirimu sendiri? Jika bukan karena hal ini, aku tidak akan marah. Jika aku tidak marah, aku tidak akan pergi keluar sendirian. Jika aku tidak pergi keluar sendirian, aku tidak akan bertemu Pei Yuan. Aku tidak akan dipakai pakaian ini oleh Sheng dan Shuai. Memang terlalu kebetulan. Kebetulan apa? Semua ini adalah perbuatan kakakmu. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak ingin terlibat lagi. Kamu yang pertama datang, mereka jelas memberikan penghargaan. Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, aku percaya padamu. Dia sudah bilang, jangan pergi, tetaplah di sini. Setiap orang yang melakukan kesalahan memiliki kesempatan untuk memperbaiki, apalagi jika itu benar adanya. Itu berarti kau ingin tinggal. Kerja sendirian di rumah sakit. Membesarkan seorang wali rumah sakit yang baik. Memberikan kesempatan untuk membesarkan pacar. Malas banyak terima kasih. Kudengar orang tua Chang yang melakukannya padamu. Ya, bukan tua-tua, tapi ayahku. Saat itu, ketika kakek tua memintaku melakukan hal ini, aku masih ragu, tapi aku menemukan bahwa hal ini dapat memastikan niatmu. Jadi aku akan kembali dan melihat. Jangan terlalu bersemangat, Lu Zheng. Kamu pergi dulu. Kepala babi ini sudah menghemat banyak langkah. Hampir semuanya ada hubungannya dengan kakakmu. Itu menunjukkan apa? Mengenai diriku, aku tidak percaya padamu. Kau tidak memberiku rasa aman yang cukup. Lantas, bagaimana seharusnya aku menghitungnya? Sekarang yang paling penting adalah mengetahui penyebab kau menjadi korban. Kalau begitu, sekarang aku benar-benar pergi menyelidiki kebenarannya. Aku pulang sebentar. Aku tidak bisa membiarkan Pei Yuan melakukan sesuka hatinya lagi. Sekarang dia harus berbicara dengan jelas. Tidak ada yang ingin dia katakan padaku. Lapor, Kapten. Aku hanya mengikuti instruksi dari pameran untuk melakukannya. Tentang yang lain, aku tidak tahu. Bagus, sekarang sudah bisa beraksi. Bisa mengikuti perintah orang lain untuk menghadapi aku. Laporkan pada Kapten. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi dengan Kapten? Karena kamu menarik saya ke ruang operasi. Itu menyebabkan salah paham. Dan Pei Yuan datang pada saat itu. Menipu dia untuk naik ke mobil. Akhirnya menabrak desa Songhe. Maaf, Kapten. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Sudah bertahun-tahun di sampingku. Apa kamu bahkan tidak bisa menilai sedikit pun? Maaf, Kapten. Saya salah. Salah di mana? Salah karena saya terlalu menyukaimu. Mengira bahwa ini bukan penipuan. Tidak menyangka bisa membuat muda marah. Aku salah. Aku sudah bilang padamu untuk tidak mengatakan suka padaku. Suka padamu adalah urusanku. Kapten, kamu tidak boleh mengatur. Tapi, hal ini sudah serius mempengaruhi penilaianmu. Sekarang sudah bisa tetap santai dan tidak berpura-pura. Tidak bisa dimaafkan. Jika begitu, saya minta maaf terlebih dahulu. Maaf, sudah jelas. Kalian berdua bertengkar, saya harus bagaimana? Lu Zhen, kamu kembali ke rumah sakit militer. Saya akan datang untuk meminta maaf. Du Ze, tunggu sebentar, jangan diambil hati. Dia dengan mudah menunjukkan di depanku, menutupi kebenaran tentang kalian pergi ke ruang operasi. Baik. Mulai sekarang, kita harus berperan sebagai pasangan yang cemburu, bertengkar di tepi pisah. Apa teman? Apa urusan bulan ini? Semua makan nasi putih? Nanti kalau ada rapat dewan direksi ingat untuk kasih tahu aku. Apa? Mulai hari ini semua pemberitahuan harus aku yang terima. Jangan berlebihan.
Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Pemegang saham terbesar. Apa itu benar? Di mana kontrak pengalihan saham yang kau ambil dari tanganku? Benar, ada di sini. Pengalihan saham hanya berdasarkan selembar kertas. Kakek telah meninggalkan wasiat untuk membagi harta. Saham perusahaan memang milikku. Mengenai kontrak yang ada di tanganmu, bagaimana bisa dikatakan? Itu yang aku buat. Kau berani tipu gua. Kalau kau tidak lakukan perkara-perkara ini, kontrak ini, kau boleh betul-betul pergi. Latihan terus rugi. Akan selalu benci arah ada masalah. Jika kalian tidak bisa segera menyelesaikannya, langsung saja pergi. Angkat tangan lagi. Yuan, jika aku mengalihkan urusan keluargamu, maka orang tuaku pasti tidak akan setuju kita bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Dengan kekuatan keluarga Zhang, di dunia bisnis masih bisa berpengaruh. Untuk sementara, tidak akan ikut campur di dalam perusahaan, tapi akan bekerja sama dengan mitra kalian, memberikan tekanan pada pelatihan. Tekanan? Iya. Beijing bilang kembali bersaing. Bukankah itu karena merasa ada keuntungan? Saat perusahaan berada dalam bahaya, maka harus pergi. Nanti kita akan menghidupkan kembali perusahaan. Pasar gelap kan milikmu? Bekerja sama dengan ayah pasti harus dilakukan secara profesional. Itu adalah Hemer Zhang. Karena persaingan dengan orang asing sudah dimulai. Apakah kita harus mengalami dokumen ini dengan penuh gairah? Baik itu penuh gairah atau tidak. Adik laki-laki saya ini, terlihat seperti dia tidak peduli dengan apapun. Tapi orang-orang di sekitarnya, kemampuan dan keterampilan tidak bisa diremehkan. Sepertinya, kita belum memaksa dia mengeluarkan kemampuan aslinya. Setelah masalah Peking muncul, ternyata dia sudah menyelesaikannya. Hanya waspada saja tidak cukup. Saya ingin tahu seberapa besar kemampuannya. Biarkan Zhang Dapiao mengambil tindakan terhadap keluarga Pei. Bagaimana menurutmu? Semua klien di kota besar telah menerima surat yang resmi, menginformasikan perubahan arah perkembangan kota. Mereka akan mendekati semua bisnis. Resmi ya. Menurut penyelidikan dia adalah pacar Yuan, tapi keluarga Zhang tidak setuju mereka bersama. Mengapa Yuan begitu berjuang untuk mendapatkan makanan? Tentu saja adalah untuk meningkatkan posisinya, supaya lebih cocok dengan Zhang Yun. Ambil semua emailnya. Semua email sudah dikirimkan. Berikan surat cintanya, biarkan dia pergi. Baiklah, saya akan mencetaknya dan segera menyerahkannya kepada kakak ipar. Kenapa kamu begitu senang hanya karena mencetak sebuah dokumen? Saya sudah lama tidak melihat wanita. Saya rindu kota, Tidak mungkin. Masih jauh, perusahaan masih mengumpulkan koin, menyamarkan diri dengan baik. Orang ini meskipun menjengkelkan, tapi tidak sampai melakukan ini. Ini adalah yang saya dan sistem kalian dapatkan. Tidak ada yang palsu. Tidak ada yang lain yang dikatakan. Dia merindukanmu, tapi tetap harus berpura-pura putus. Sungguh sangat sulit. Kamu datang ke kantor rumah sakitku sebentar. Tidak mungkin, Zhang yang tidak akan berbohong padaku. Semua ini adalah palsu. Kemampuan komputer saya. Siapa yang berani menerima ini? Informasi pelanggan perusahaan adalah yang kamu berikan kepadanya. Apakah kamu ingin aku mulai? Kamu berusaha menghadapi orang-orang baik di seluruh dunia. Sejak kamu mengelola perusahaan ini, pikirkan baik-baik. Apa yang telah kamu lakukan untuk perusahaan ini? Pergilah menemuinya. Apakah kamu pergi untuk melihatnya secara profesional? Kamu juga harus menaikkan harga. Kalau begitu, aku akan melaporkannya ke bos tanpa perlu. Aku tidak ingin berburu. Aku hanya ingin melihat. Pria yang selalu dibicarakan oleh NN dan Sin ini. Apakah dia lebih bodoh daripada pria pemotong wanita? Datang. Nih, aku akan datang ke sana malam ini. Gosip bahwa hubungan kita sudah berakhir. Mengapa aku selama ini baik padamu? Kenapa kamu bisa bertindak seperti ini kepadaku? Aku melihat kamu berpakaian seperti itu. Diperhatikan orang di jalan 3 jam lamanya. Malu seperti ini tidak bisa ditanggung oleh keluarga Zhang kami. Tapi aku juga korban. Kamu sih korban. Saya dengar bahwa kamu yang menyerahkan saudara perempuanmu kepada binatang itu, Sheng Hechuan, Mu Xiaochai yang melakukannya. Tolong pergi dari sini. Berkedip. Lihat saja, orang baik yang kau anggap baik adalah seperti ini. Kau tidak perlu menggodaku. Masalah seperti ini akan saya selesaikan sendiri. Selain berperang harga dengan mereka. Apakah kamu punya solusi lain?
Setelah itu, masalah dana akan muncul. Semua ini harus saya kritik. Jika ayah tahu kamu membuat perusahaan seperti ini, dan diusir orang, dia pasti akan sangat marah sampai sakit jantung. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa jenius bisnis di matanya ternyata seperti ini. Begitu profesionalnya. Apa yang terjadi? Dia hamil. Ya, dia hamil. Dan sekarang kondisi fisiknya sangat tidak stabil. Juga ada masalah di tenggorokan. Kami tidak yakin bisa mempertahankan. Baiklah, terima kasih. Zhang yang tidak membiarkanmu pergi. Apakah itu tidak terhormat? Kau pikir aku ingin mengurusmu? Tanpa aku, apakah kau akan membiarkan ayahmu kehilangan orang ini? Carilah seorang pengasuh bayi untuk datang ke sini. Sister, apa yang tidak bisa dia urus? Apa kau juga tidak mendengarkan kata-kataku? Tidak berani, saya akan lakukan ini. Kamu mau apa? Sial, ini harus lihat pemiliknya juga. Kalau sudah mengganggu saya akan cari dia. Kenapa datang lagi untuk dipukuli? Siapa yang anjing? Perempuan brengsek, saya tanya, kamu mau masuk keluar ngapain? Saya mau ngapain? Saya ingin bertanya pada pria brengsek ini. Bagaimana seharusnya masalah anak ini diselesaikan? Anak itu adalah harta berharga. Kamu harus lebih berhati-hati. Berhati-hatilah, kamu menipu kakakku. Mengirimkan informasi ke perusahaan kami. Dan takut hamil. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk menarik diri? Aku bilang kepadamu, saya adalah babi yang teguh. Siapapun yang menyentuh saya pasti akan mendapat masalah. Ayo, apakah semua putrimu begitu murah? Menidurkan diri dengan orang lain dan masih meminta saya mencarikanmu? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Saya mengerti, Zhang Yan mirip dengan siapa yang begitu asam dan kasar. Ternyata, dia mirip dengan ibunya. Apa yang kamu katakan? Katakan aku ini kejam dan tajam, HM. Cepat lihat. Betapa menakutkannya gadis-gadis dari keluarga kecil. Tidak berpendidikan dan tidak beretika. Ingin masuk ke rumah Zhang. Bermimpi saja, haha. Pintu besar Zhang begitu sulit untuk dibuka, sayang. Pintu masuk Zhang sudah diurus. Tidak perlu berterima kasih, nanti juga selesai. Temani Yuan. Soal ingin masuk rumah kalian, itu bukan urusanku. Tapi aku harus menyampaikan ini. Perusahaan kalian, tentang pengiriman email kepada klien. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika kalian tidak bisa menyelesaikannya, saya akan langsung menemui Zhang Dabin. Siapa yang akan mengurus saya? Dengar-dengar, Nona Pei akan mengambil alih perusahaan. Kenapa dia sampai mengurus rumah saya? Karena kamu melahirkan anak yang tidak berharga? Jika kamu tidak bisa mengurusnya, biar saya yang mengurusnya. Oh, berani-beraninya. Pertama, Zhong Yan menipu informasi klien kami. Bagaimana cara dia menipu klien itu tidak adil. Kedua, dia menyakiti kakak perempuan saya. Tidak ada yang adil dengan hal ini. Nyonya Pei, kita. Zhang memiliki bisnis yang berhubungan dengan Pei adalah hal yang normal. Klien tentu akan memilih pemasok yang lebih baik. Jadi, keluarga Zhang kami memang tidak ingin menyelesaikan angka-angka ini. Kendali atas masalah ini ada di tangan klien, bukan di tangan saya. Saudara mendengar. Meskipun mereka tidak ingin menyelesaikannya. Jangan sungkan. Data keluarga Zhang harus dikumpulkan dan dikirim ke setiap saudara. Apakah perusahaan punya uang? Mereka semua menghasilkan uang bersama. Bagaimana kamu bisa tahu tentang klienku? Ahli komputer sedang memeriksa beberapa email, tidak sulit kan? Nona Pei, apa maksudmu? Kalian harus mengirim email meminta maaf satu persatu kepada klienku. Katakan bahwa keluarga Zhang bersaing secara tidak etis. Kami menemukan bahwa kontrak sebelumnya semuanya batal. Ini akan mempengaruhi bisnis keluarga Zhang kami. Kalian sudah tidak malu, masih mau apa bisnis? Jika malam ini saya tidak melihat email. Kau sudah begini dari awal, kau tidak akan seburuk ini. Baiklah. Saya akan mencari seseorang untuk menjagamu sore ini. Kamu harus mengucapkan terima kasih, ya? Katakan terima kasih padaku. Kamu benar-benar mengejutkanku, maaf. Kamu memang bersalah padaku. Berpikirlah dengan baik. Pikirkan bagaimana mengompensasinya. Jika saat itu aku melihat kalian, kalian sungguh sombong. Ada yang lebih sombong lagi, tidak boleh kotor ke kalian. Mengapa malah kotor ke mata? Siapa yang menelepon 19 orang, mengiringi Yuan setiap hari tanpa hasil? Dibodohkan oleh orang lain benar-benar membuat frustrasi. Apa peduli orang lain? Apakah kau merindukanku?
Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Sangat, sangat merindukanmu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, kamu ikut aku. Maaf, itu salahku, aku tidak akan berani lagi. Sangyan, apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Kita sudah bersama begitu lama. Apa kamu hanya menghadapi aku? Maaf, sebenarnya ayahku sudah membuat kita dijodohkan sebagai keluarga. Usaha mereka cocok dengan perusahaan kita. Sebenarnya saya sudah punya rumah di Jiangcheng. Ternyata begitu. Saya sudah berusaha keras tapi masih dianggap remeh oleh keluargamu. Yuan, kamu tidak perlu khawatir tentang anaknya. Kamu melahirkannya, saya akan memberi kamu uang nafkah. Rawat dia dengan baik. Yuan, saya suruh kamu pergi. Jika kamu benar-benar ingin menikahinya, saya juga bisa memaksanya memasak, tapi itu tidak ada artinya. Terserah kamu. Pria seperti ini saya tidak mau. Zhang Zong pergi bersama King. Ya, selain itu Sang Dabiao ingin bertemu denganmu. Semua yang dia lakukan telah diketahui orang. Dia punya muka apa untuk bertemu saya? Dia bilang tidak mau bertemu. Dia bilang Peking mengeluarkan pengawal ini. Dia juga ahli komputer. Zhang Zong, bagaimana kalau kita perkuat sistem komputer ini? Sistem kita dibuat khusus oleh kelompok hacker internasional. Ini dirancang khusus untuk digunakan oleh Perdana Menteri. Tenang saja, tidak ada masalah. Itu adalah penanganan yang harus diselesaikan. Jiao Jie, bukankah kamu bilang aku tidak ada? Dia sudah pulang. Ada apa? Aku di samping tempat pengolahan limbah medis. Aku menemukan seorang anak. Setelah aku masuk, ada sebuah ruangan aneh di dalam. Jadi aku segera datang untuk melapor. Saya akan periksa. Lanjutkan. Bukannya kamu yang melihat dengan jelas? Ah, dia sepertinya ada di dekat ruang pengolahan sampah medis, dan menemukan pintu kecil. Dia pergi ke sana. Pak Zhang, saya sudah mengikuti instruksi Anda. Para bibi sudah kembali. Bagus sekali, santai saja, tenang saja. Setelah ini selesai, aku pasti akan menjadikanmu direktur. Tapi Suluzen masih di luar, aku takut. Dia tidak akan bersikap baik pada Suluzen yang keras kepala. Dia sudah aku atur di perusahaan ini. Tunggu sampai orang-orang di ruang pendingin tidak banyak. Dia hanya akan menjadi seorang anggota parlemen. Tapi aku takut padaku. Aku adalah dokter untuk orang miskin. Aku belum pernah membunuh siapapun. Nanti aku akan dilempar keluar. Seluruh hidupku setelah ini akan berakhir. Siapa yang membawamu? Ini dibawa oleh Guan Ren. Kapan membunuh seseorang? Orang di dalam ruang pendingin pasti sudah mati beku. Dokter Su, cepat istirahat sebentar. Ikuti saya. Dokter Su terlalu tegang. Di sini, istirahatlah dan tidur sebentar. Semua hal sudah selesai. Apakah tempat ini aman? Saya takut. Tenang saja. Tidak ada tempat yang lebih aman dari sini. Tunggu sampai urusan di luar selesai. Aku tidak akan kembali untuk memberitahumu. Ada apa? Tolong serahkan ponsel kepada dokter. Di sini tidak diperbolehkan menelepon. Tapi. Ada apa? Ibu, aku sekarang harus menjalankan tugas. Apakah ada bahaya? Saya harus pergi. Ada masalah dengan kapten penemu ini. Kau cepat pergi. Saya segera datang. Berapa kali mereka datang ke sini? Zhan, apa yang harus kita lakukan? Maksimal 3 jam. Tunggu sampai mereka semua mati. Jika ada yang diselamatkan, tenang saja, pintu itu sudah dikendalikan.
Meski dia memotong dalam waktu singkat, dia tidak akan berhasil. Meskipun dia benar-benar keluar. Otakmu seperti hati ayam itu. Saudari iparku membunuhmu. Anak muda. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ikuti. Benar-benar bakar dia dulu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu mau coba apa? Pukul saja. Anakku memberi makan. Tidak, tidak untukku. Kapten, Kapten. Tidak perlu dikatakan. Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Kapten, beritahu aku. Segera siapkan untuk keluar. Menyusun kemenangan persiapan. Kapten, saya harus keluar sekarang Kapten, beri saya mundur. Kamu mencari pasukan khusus Zhang Song. Ini bukanlah pasukan khusus. Tahu pakaian ini. Sepertinya adalah keamanan internasional Anlian. Mereka adalah organisasi keamanan teratas di dunia. Mereka terdiri dari mantan anggota pasukan khusus. Pekerjaan besar ekonomi dari berbagai suku ini. Sebagian besar diselesaikan oleh mereka. Adik saya ini demi keselamatan. Benar-benar menghemat biaya, ya. Sang, sekarang kita harus bagaimana, bos? Pergi tunjukkan polisi bahwa kita sudah diizinkan. Sungguh bodoh, dia benar-benar ingin membalas dendam sendiri. Baiklah, tenang saja, dia baik-baik saja. Aku menangis saat baru masuk militer. Kau sudah menertawakan aku selama bertahun-tahun. Aku sedikit bingung soal Kencan. Dengar ada sesuatu. Pikirkan tentang hari ini. Mengapa darahnya sekarang mengalami pembekuan? Aku hanya bisa mengobatinya dengan obat-obatan, sambil merangsang kemampuan penyembuhannya sendiri. Prosesnya mungkin akan agak lambat. Bukankah itu sudah kamu serahkan sejak kecil? Sayang, sini. Bagaimana? Dia bagaimana? Tenang saja, dia baik-baik saja. Kamu terlalu memihak. Aku sudah hampir kelelahan merawat kalian berdua. Kamu tidak bisa melihatku? Baiklah, kamu sangat serius kali ini. Kamu perlu istirahat dengan baik. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa jadi akrobat udara lagi. Bagaimana? Sudah dicari? Dia sebenarnya mau pergi ke grup dalang, tapi ditangkap oleh orang kita. Oh iya, bos, jaga keadilannya. Kenapa kamu mencari suami? Dia ditemukan dari ruang konsultasi, di ruang asrama di bawah gedung. Sepertinya dia sudah terluka. Dari atas mungkin dijatuhkan secara sembarangan. Syukurlah ada semak-semak. Sementara ini tidak ada bahaya nyawa. Tapi organ dalamnya sudah berpindah dan perlu waktu untuk pemulihan. Suster Chen sedang merawatnya. Tidak jelas. Jika sudah sadar, jangan takut untuk tidak menyelesaikan urusan denganku. Kamu pergi kemana? Grup dalang. Mereka bergerak dengan cepat. Aku masih Jo Xiao. Selama bertahun-tahun di luar sana, aku juga telah bertemu banyak orang. Orang yang sangat hina dan buruk. Berbagai macam Tokyo. Tapi cara mereka bertindak membuatku merasa tidak terlalu bingung. Aku tetap bisa menyelesaikannya. Kau adalah CEO yang berkuasa. Saudara yang ramah. Anak yang perhatian dan taat. Kamu setuju dengan saya? Saya takut jika salah akan berterima kasih. Apa yang saya lakukan selalu hanya untuk diri saya sendiri. Sejak awal sampai akhir, kamu hanyalah orang yang egois dan dingin. Jadi kamu harus menghadapi saya. Katakan padaku. Sampai sekarang kamu tidak berniat memberi saya penjelasan. Penjelasan apa? Jangan mengira televisinya sudah rusak. Tidak tahu bagaimana ini terjadi. Asuransi internasional. Berapa banyak uang yang ada? Keuangan keluarga kita sangat licin. Bagaimana kamu tahu mereka orang Alibaba? Ketika aku menjadi desainer pakaian. Pernah melihat bunga di pakaian. Jadi kalian juga berhenti mengikuti. Uang yang kamu habiskan adalah petunjuk. Kami juga bukanlah apa-apa. Nyonya Su memang sangat berubah ya. Berbeda sekali dengan saat aku minum kopi dengannya. Pada awalnya. Teknik riasan kecil 52 untuk menghormati orang tua. Kapan kamu mulai merencanakan ini? Sejak gagal dengan puluhan hingga jutaan saat masih kecil. Setelah bertahun-tahun menjalani hukum baru ini sangat sulit bagimu. Setelah kamu bergabung dengan militer, aku akan mengelola semuanya dengan baik. Sebenarnya aku bisa jadi anak yang baik dan kakak yang baik. Tapi sejak istri kakak ini keluar dari dinas, algoritma pertama dari ayahku adalah menyerahkan seluruh grup kepadamu. Seakan-akan semua yang aku lakukan selama ini sia-sia.
Jadi kamu yang melakukan segalanya. Hanya untuk melakukan diseksi. Untuk memperjuangkan sebuah keinginan. Kamu selamanya adalah saudara. Di hatinya, kamu akan selalu sempurna. Dan kamu selamanya adalah orang buta. Dulu mengirim ibuku pergi. Seperti kita sekarang. Itu karena dia merasa kamu bisa menanggung penderitaan. Kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Cukup omong kosong. Kali ini, jika kamu membunuhnya, aku pasti tidak akan menerimanya. Ayo, tunjukkan tanganmu padaku. Tunjukkan data besar dana yang sudah berjalan selama 4 tahun. Jadi, banyak buku besar. Kendalikan semua perusahaan yang terkait dengan sistem Big Boss. Semuanya. Semua ini dilakukan sesuai petunjuk pameran. Tidak mudah ditangani. Tunggu polisi datang, katakan yang sebenarnya kepada mereka. Kamu juga akan melapor, kan? Tentu saja, tetapi selama pameran kompensasinya 1 juta. Keuangan sudah menandatangani. Lalu ada beberapa lagi. Zan, saya baru saja mengambil 5 juta. Kita keluar dulu untuk bersembunyi sejenak. Tenang saja, selama kelompok besar masih ada, uang kita tidak akan terputus. Tuan Jiang, sepertinya identitas kita lebih misterius daripada yang kita bayangkan. Karena saya melihat kelompok gelap yang baru saja mundur di depan gedung perusahaan. Apakah mereka sedang menunggu uang? Kamu tenang saja, tunjukkan saja. Sekarang kita sama sekali tidak mampu membayar biaya apapun. Ada yang tidak beres. Kepala Chen, hati-hati sedikit. Jika kemampuan yang dimiliki berada di luar praseleksi kita. Misalnya, jika dia bisa menggerakkan tahap cinta terpendam, maka kita selalu berada dalam bahaya. Tidak mungkin. Pak Chen, apakah Anda pernah berpikir untuk mencari penyihir leluhur untuk menyeimbangkan semuanya? Tidak bisa. Penyihir leluhur masih tidak bisa memaafkan saya. Ayah saya nanti tidak akan bisa bertindak terhadapnya. Namun, pelaku utama dari seluruh masalah ini adalah dia. Jika bukan karena dia yang memihak pada Zhang Emyu, Anda juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Di dunia ini, hanya ada saya. Halo. Ada apa? Siapa yang menelepon? Telepon dari keuangan. Dia bilang semua mitra tidak akan bekerja sama dengan grup dalang. Menghentikan kerjasama. Apa? Bagaimana bisa begini? Saya kira itu adalah sanksi dari pihak Changlu. Kamu baru kembali. Semua sudah pergi, tahu apa yang terjadi. Kamu pasti diminta untuk kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ayah. Dengar-dengar kamu membawa pacar pulang. Tidak bilang sebelumnya. Ayah tidak menyiapkan apa-apa. Tidak perlu bilang sebelumnya. Kakak, kamu sudah mengurus ini selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar mengelola perusahaan ini? Perusahaan ini ada di bawah kendali Anda? Apa saya yang harus khawatir? Apakah Anda pernah mendengar tentang Dalang Jing? Generasi Dalang telah memerah saya selama bertahun-tahun. Bisakah Anda membantu saya mencari solusi? Saya harus pergi dulu. Apakah kita benar-benar akan mengabaikannya? Adik perempuan itu tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku harus mengatakannya? Tapi selama dia ada di tangan kita, kita harus membuat Zuamu patuh. Peluang kita akan semakin besar. Apa yang terjadi? Ada buku latar belakang. Tunggu sebentar. Saya sekarang tunggu sebentar. Saya telepon bos. Bos, Paman Chen sudah bangun. Guru, Dazai berikan daftar itu kepadanya. Tuan Mo, Paman Jin. Apa pendapatmu? Saya sekarang sangat lelah. Seluruh tubuh saya sakit. Sama sekali tidak ingin bergerak. Jadi tunggu saja Ruzen yang mengurusmu. Aku sekarang sedang mencari tahu tentang hatinya. Hati-hati ya, Paman Jin. Setelah aku kembali, aku akan melamar padamu. Kali ini, bos, ini benar-benar serius. Sengaja mengerahkan pasukan besar ke sini. Tidak mau berhenti mengganggumu. Betul, saat itu aku mencuci wajahmu dengan roti. Jika ini tentang Wolf Warrior, pasti ada pemenang dan pecundang. Seperti tipe orang tak penting ini, sekarang belum bisa kami tangani. Jika berbicara tentang sifat Wolf Warrior, aku rasa nasibnya akan buruk. Aku pernah menjadi bagian dari pasukan khusus. Kata, Setia MU itu hanya permukaan saja, bukan? Pasukan khusus? Aku belum pernah melihatnya. Penggal akhir. Setelah sebulan jadi kapten, aku dipecat. Tentu saja belum pernah bertemu. Apa yang kamu lakukan sampai dipecat? Apa kata kapten? Saat latihan, bahkan jika ada yang mati, tidak akan ada yang dipecat. Benar, aku sudah melukai matanya. Dia bahkan bilang aku tidak cocok jadi tamu. Ingin merekam video. Kau buta mata orang lain dan memancing rekan satu timmu. Orang seperti kau seharusnya diusir, bukan ditoleransi. Sudah hampir mati tapi masih bicara.
Kita selalu punya wanita seperti ular. Dia adalah tujuanmu. Suatu hari, jika kau mendengar dan menuruti segala perintahnya, tujuannya tercapai. Urusan cucu perempuan saya. Tidak perlu Anda campur tangan. Lebih baik urus diri Anda sendiri. Kalau tidak, saya tidak tahu harus memukul bagian mana dari Anda. Adik lalim saya. Jangan panggil dia adik. Anda salah paham, Huf. Dia belum bisa bergerak sekarang. Kamu ini cepat mati. Mana ada banyak rumah? Ah. Orang ini memang mulutnya jahat. Aku juga mau yang seperti itu. Hatinya jahat, kamu ini makan banyak tidur banyak. Mengembalikan darah yang telah hilang. Lu Zeng. Terima kasih. Dengan cara seperti ini, aku benar-benar tidak nyaman. Tunggu saja. Aku akan cari makanan untukmu. Di kehidupan ini, bangun pagi seperti ini. Benar juga. Kapan kita juga terlibat dalam ancaman perempuan seperti ini? Bagi saya, selama bisa menyiksa adikku yang baik itu, kapan saja dihitung. Dia sebenarnya sudah tidak punya harapan hidup. Sepertinya kalian tidak bisa mengancam Zhan Meng dengan dia. Bukankah masih ada kamu, Dr. Wei? Jika kita menempatkan satu King Chun di tempat yang berbeda, dia adalah Tiang. Menurutmu Zhan Meng akan menyelamatkan yang mana? Kamu terlalu menganggapku tinggi. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Jadi dia hanya peduli pada teman sebayanya, kan? Nona Su biasanya sangat menawan. Bagaimana bisa cara memegang pisaunya juga begitu profesional? Bagaimana denganmu? Turunlah, aku pergi, aku pergi. Aku benar-benar pergi, tidak pergi. Kamu mengajak saya minum. Tidak masalah, saya biarkan kamu cari orang. Sudah tidak peduli lagi untuk mati. Ah, keluarga. Suyun, kalian yang paling mengerti. Teman baik tidak bisa menyelamatkannya, masih bisa membebaskanmu. Kamu masih membuat saya berbicara omong kosong ah. Raja Dewa. Guru, apakah kamu takut? Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mati bersamamu. Saudaraku yang berhati keras itu, pasti akan sangat menyedihkan. Elder, apakah Anda tahu mengapa Anda seperti ini? Karena kemampuan Anda tidak cukup. Sangat cemburu. Orang sepertimu tidak akan pernah berhasil, apapun yang terjadi. Diam. Tanpa dia, grup ini tetap bisa menunjukkan. Saya juga bisa menjalankan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kelompoknya memiliki dasar yang kuat. Jika harus memulai dari nol, pasti tidak akan ada apa-apanya. Tutup mulutmu. Aku sudah mati dalam mimpiku, aku tidak takut dengan apapun. Paling buruk kita mati bersama. Kau mimpi saja. Aku masih perlu menggunakan milikmu untuk mendapatkan kembali perusahaan dan otakku. Kau baru kecil sekarang, kau sedang ditinggalkan oleh semua orang. Di sampingmu tidak ada satu orang pun, para pengawalanmu itu, yang kau biayai, kini sudah gemuk dan kuat. Sekarang semua sudah kabur, kan? Hahaha, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Aku sialan memintamu untuk diam. Di antara semua bawahmu, Suyu adalah yang terbaik untukmu, kan? Tidak ada pilihan lain. Beku mati. Aku beku mati. Aku benar-benar marah padamu. Kau bunuh aku saja. Jangan khawatir, sama saja. Ingin menggangguku? Atau sudah mati? Aku masih butuh kamu, adikku yang baik ini. Aku datang, sebenarnya aku tidak ingin melakukan apa-apa padamu. Tapi jelas itu adalah batasanku. Chen Zong, kau tahu kan? Jangan pikir kau sudah pasti menang. Uang dan kekuasaan tidak ada artinya bagiku. Meskipun sekarang aku melompat ke sana. Kau tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana denganmu? Aku akan melemparkanmu saat pelatihan juga. Hatiku sakit. Rasa curiga juga, tapi semua terasa sangat nyaman. Kamu dengar? Jangan takut. Tapi kalau kamu turun, aku akan segera turun bersamamu.
Apa kamu gila? Mengapa harus bicara tentang ini sekarang? Mengapa buru-buru mencari bencana? Matinya terlalu mudah baginya. Aku benar-benar merasa sakit hati. Dia tertangkap dan menjadi batuk-batuk. Lebih baik kita bertiga mati bersama. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu mau apa sih? Apakah bayangan dari seluruh grup dalang ini adalah kamu? Bukan cinta yang putus. Bagaimana kamu tahu perusahaan ini milikku? Hacker terbaik di dunia ada di perusahaanku. Jangan bilang itu kamu. Setiap gerakan orang lain, selama aku ingin tahu. Kamu bisa bilang kapan saja. Jadi Alliance Group adalah milikmu. Kamu masih jadi kapten pasukan khusus, kan? Betul. Jadi bisnis kamu jauh lebih besar dariku. Ya, bisnisku juga dibangun dengan usaha sendiri. Diperoleh dengan kerja keras. Dan kamu, jelas sudah memiliki grup pameran. Mengapa harus membuat cermin otak yang terpisah? Aku ingin memberitahu Anda bahwa grup dalang adalah milikku. Dan tidak ada hubungannya dengan pameran. Hahaha. Tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu, dari mana dana grup dalang berasal? Dan dari mana bisnis grup dalang berasal? Termasuk tokoh kunci saat ini di dalang. Semua itu dimulai dari pameran, bukan? Itu karena anemiamu, kan? Apa salahnya jika aku mengambil sedikit? Kamu membawanya? Apapun yang kamu ambil tidak masalah. Mengapa kamu memberiku obat tanpa izin? Bagaimana kamu bisa memindahkannya ke sungai? Baru saja kembali dari pensiun, dan kamu ingin menyerahkannya sekarang? Mengapa, Koko? Karena ayah bilang kau juga sudah kembali. Seorang pejuang harus memberikan semuanya. Berdasarkan apa aku bekerja keras selama bertahun-tahun. Terakhir kau yang mendapatkan pakaian, aku tidak setuju dengan ini. Kau salah. Apa Big Chat Group 4 tahun lalu, Chen? Siapa itu pertama kali kembali 1 tahun yang lalu? Kau sudah lama memiliki hak untuk menemukannya. Siapa yang memberimu alasan yang tepat? Tutup mulutmu. Apa yang kukatakan hanyalah kertas. Aku tidak membiarkanmu menutup mulutmu. Baiklah, apapun. Menunjukkan grupku juga tidak. Dalam grupku juga bisa kutinggalkan. Kau tahu semua sisa perasaanku tidak ada nilainya. Tapi apa yang kukatakan bukan hanya tentang uang. Aku tidak mengerti kenapa. Karena aku sangat menghormati ayah. Sedangkan kamu tidak menghormatinya sama sekali. Tapi dia lebih menyukaimu. Kalau suka, ya katakan saja, biar aku yang bicara. Anak-anak kok dekat sekali dengan jalannya? Jauhkan sedikit ke dalam. Kamu datang ke sini kenapa? Aku datang, dan kamu dan adikmu berkelahi seperti ini ya. Cepat turun sini. Tidak, karena kamu sudah datang hari ini. Mari kita jelaskan semuanya dengan jelas. Di hatimu. Apakah hanya dia yang menjadi kebanggaanmu? Turun dulu. Masa muda ini tidak pernah menyakitimu. Kenapa kamu menangkapnya? Cepat turunkan saya. Dengar dia berbicara tentang hal itu. Saya begitu baik padamu. Tapi kau selalu bersikap formal padaku. Saat kamu memukulnya, selalu dengan brutal. Tapi padaku, kau tidak menggerakkan satu jari pun. Kamu ada masalah. Dia jelas-jelas tidak baik terhadap ternak. Kamu tahu apa-apa? Semakin sopan berarti semakin banyak dinding di hatinya. Anakku, aku sangat berhati-hati dan tidak tertipu. Tapi mungkin saja membuatmu tidak nyaman? Maaf, ayah salah. Aku tidak perlu kau ikuti. Aku sudah lelah, memangnya aku selalu mengikuti. Karena kau bukan anak kandungku. Kau bingung ya? Aku bukan anak kandungmu. Ini tidak mungkin. Ayahmu bernama Dasar. Dia pernah menjadi teman terbaikku. Jangan bergerak, kita berhasil, kita berhasil. Aku benar-benar berhasil. Aku berhasil. Dia adalah ahli pengajaran utama. Mengembangkan antibiotik baru, Griseofulvin. Sampah tidak terbakar berarti. 15 tahun, saya baru saja memiliki sedikit hasil. Hari ini tidak cukup untuk go public. 15 tahun saya terbuang sia-sia. Bukan tidak bisa go public, tapi komisinya terlalu besar. Bahkan efeknya melebihi biayanya. Orang seperti ini ada. Ini adalah masalah yang sulit. Ini berisiko. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerimanya. Sekarang saya katakan jika tidak bisa masuk pasar, saya akan meninggalkan pasar kecil. Pergi ke tempat lain untuk melantai. Kamu terlalu agresif seperti ini. Selama penelitian berlanjut, pasti akan ada efek samping. Apakah tidak bisa lebih memikirkan tentang menemukan akomodasi yang lebih baik? Saya tidak bisa menunggu. Setelah itu, dia terus bekerja dengan serius. Saya pikir dia sudah mengerti. Dia tahu bahaya dari Griseofulvin. Dia juga aktif mencari kombinasi yang lebih baik. Siapa yang tahu? Presiden Lee mengalami masalah. Ada apa? Dari pihak Lee, ada masalah dengan pemberian antibiotik. Sekarang pasien telah meninggal. Keluarga sedang ribut di luar. Apakah kalian akan membiarkan aku mati kedinginan? Dulu tidak ada yang percaya padamu. Nona, ada apa? Ini adalah presiden grup kami. San Mingtao.
Ayahku baru saja disuntik antibiotik jamur kurang dari 5 menit. Orangnya sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu tanya aku apa yang terjadi? Nona. Apa hubungannya ini dengan Zhao Shiping? Omong kosong, Li Zhuang itu orang perusahaan kalian kan? Ya, Li Zhuang adalah orangku. Tapi saya akan melakukannya. HMPH, kamu sekarang bahkan masih tidak mau mengakui. Saya memberitahumu tentang hal ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, saya tidak akan pergi sama sekali. Saya akan mencari seseorang untuk putus dengan ayah saya. Nona. Saya sudah bilang, pohon Guimei belum diluncurkan. Apapun saya tidak peduli siapa yang membuat obat ini. Karena obat ini dibuat oleh kalian. Tanpa itu, bagaimana kita harus melanjutkan? Nyonya muda, jangan khawatir. Saya akan menelepon Emerly untuk menanyakan situasinya. Apa yang terjadi malam ini? Kalian itu memang tidak ingin bertanggung jawab. Cium koranku. Kata koranku obat ini bisa kalian beli. Bagaimana bisa kamu yang menemukan? Kenapa saat menghasilkan uang dia ada? Sekarang bertanggung jawab bilang tidak ada orang? Saat itu, berolahraga. Berita bergantian menayangkan efek samping Griseofulvin, menunjukkan bahwa asapnya jatuh begitu drastis. Tapi aku masih belum menemukan Li Zhuang. Kamu pergi kemana? Sudah bertahun-tahun tidak bisa menghubungi. Apa yang sebenarnya terjadi? Cherry, aku minta maaf padamu. Apakah Hui Mei menjual resep soda itu ke keluargamu? Orang itu memberinya sejumlah uang yang besar, dan membantunya dengan zombie. Siapa yang tahu bahwa zombie akan segera muncul dalam banyak kasus. Pasien meninggal karena alergi. Saat itu semua orang menyalahkan perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang langsung melemparkan kesalahan kepada yang bertahan, dan mencemarkan nama baiknya. Yang diberi kuasa untuk mendaftarkan perusahaan Jepang adalah Greymold. Ini disebabkan oleh kemunduran yang ditunjukkan. Pemimpin saya sudah terjebak di rumah oleh orang-orang jahat itu. Kami tidak bisa keluar. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya mohon padamu. Bisakah kamu membantuku mendapatkan ganti rugi? Ini adalah 1 juta. Ini adalah kesuksesan terbesarku. Jika aku bisa membantumu dengan semua pasien, perusahaanku akan berhasil. Jangan mengganggu, terima kasih. Semoga aku masih punya kesempatan untuk mengungkapkan ketulusanmu. Terima kasih. Aku kira dia akan mencariku setelah semuanya beres. Tak kusangka 3 hari kemudian aku mendapat kabar bahwa dia bunuh diri. Tidak, ayahku tidak mungkin orang seperti itu. Mengapa dia harus bunuh diri? Mengapa? Aku meninggalkanmu untuk menutupi kepergian ibumu. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Untuk menjauhkanmu dari hubungan dengan Li Jieda. Jadi aku mengganti namamu menjadi anakku, Zhan Yuntao. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Selama bertahun-tahun, aku tidak tega memukulmu. Tidak tega memarahimu. Bagaimana kamu masih berpikir bahwa aku tidak dekat denganmu? Ketika aku menikah dengan ibu Sanmu, kamu ditinggalkan di rumahku. Dia juga tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tahun ibumu meninggal, aku berjanji padanya. Akan menunggu Zhan tumbuh dewasa. Kamu pasti akan menyisihkannya untuknya. Jika dia tidak puas dengan ini, aku bisa melanggar janjiku. Ayah sudah cukup tua. Tidak ingin berbicara omong kosong. Tidak ingin dicap sebagai pembual. Ah, kesalahanku semua, salahku. Aku seharusnya memberitahu kamu lebih awal. Cepat masuk sini. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Soal cepat. Aku juga merasa sakit hati. Tidak perlu kau lalui, kata cepat. Dia tidak pernah menyesali hari-hari ini. Dia tidak pernah menyesali cintanya. Datanglah, aku akan mengundangmu. Tentara tidak peduli. Semua itu sudah berlalu. Saudaramu sudah menyadari kesalahan. Dia bersedia memberikan pameran dan grup dalang kepadamu. Dia hanya ingin menjadi karyawan biasa. Benar. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Saya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Itu semua adalah pesan terakhir ibumu, yang dia titipkan padamu. Ibuku khawatir saya tidak akan punya makanan saat besar nanti. Tapi sekarang uang saya di tingkat internasional sudah termasuk yang terbaik. Saya rasa saya masih perlu menunjukkan hal-hal ini. Jangan teruskan saja. Apa kamu merasa semua ini sudah berakhir? Apa yang perlu aku lakukan? Katakan saja, kamu yang harus menyerahkan diri. Jelaskan semua perbuatanmu yang melanggar hukum dengan jelas. Minta aku bunuh diri. Sebagai permohonan maaf. Apa yang kamu katakan? Semua ini sudah berlalu. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Tidak bisa mandi. Memasak saus daging. Dan orang-orang yang tidak dikenal itu, siapapun yang menghalangi rencananya akan disakiti.
Apakah kita tidak seharusnya memberikan penjelasan kepada orang-orang itu? Maaf, maaf. Entah kamu orang Jiang atau orang Li. Semua sama saja. Tapi kakak tertua, kau harus ingat, seseorang harus bertanggung jawab. Tindakan Om Li itu adalah tindakan tanpa tanggung jawab. Kau maksudnya apa? Tidak ada maksud khusus. Aku hanya berharap tindakan seperti itu tidak perlu diteruskan lagi. Baiklah, aku akan menyerahkan diri. Tim tidak bisa hanya berbakti. Apakah kamu butuh aku untuk menyerahkan diri? Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Kepala kakek terluka dan berdarah. Ada gegar otak ringan, tapi tidak ada masalah besar. Bekerja sambil ingin mati, kata orang tua dan muda benar-benar sulit dipahami. Tapi dia seharusnya punya perasaan terhadap orang tua itu. Kalau tidak, dengan kemampuannya, orang tua itu bisa terluka parah. Mengapa kamu harus memusnahkan semuanya? Dia hanya perlu bertobat. Pastikan dia tidak akan melakukannya lagi. Masih bisa hidup dengan baik. Anakmu, King Gui. Anak perempuan lain tidak bisa. Saya hanya merasa. Melakukan ini tidak ada artinya. Ini adalah perbedaan terbesar antara kita. Anda hanya melihat apakah ada artinya. Dan tidak melihat apakah itu melanggar batas. Jika dia pergi, jangan kejar lagi. Dengan sengaja pingsan saat dipukulnya. Baiklah, sekarang, seberapa kuat tuduhannya? Kau tidak bisa memaksaku kehilangan putraku, kan? Dia. Kau hanya bisa memilih satu. Aku bilang padamu, kapal itu pasti tidak akan segan-segan. Pria tua itu memintaku untuk bertindak. Mengejutkannya kabur dariku. Ya, banyak. Maaf ya, telah merepotkanmu. Sudah beberapa kali. Tapi apakah kamu pernah berpikir, kenapa ayah membiarkanmu melakukan ini? Tidak ingin aku ditangkap orang lain. Sebenarnya, apakah kamu pernah memikirkan tentang yang sudah tiada? Ayah mengatur orang lain seperti ini. Sedang mempertimbangkan ujian. Mengapa dia menguji? Ujian apakah kamu akan memberitahunya dalam situasi darurat? Dia yang membuatku bertindak. Jika itu kamu, aku akan mempertimbangkan apa yang seharusnya aku lakukan, atau pada akhirnya, apa yang benar untuk dilakukan. Bukan untuk mendapatkan kebebasan sementara ini, untuk menyakiti dunia ini. Pertama, sulit untuk diri sendiri. Mari kita bunuh. Ini adalah perbedaan antara aku dan kamu. Dan wanita kamu juga karena ini adalah kesempatan untuk maju. Sejak saat itu, masyarakat menjadi lebih akrab, menghindari perhatian. Saat tampil, akan ditambahkan sedikit lagi. Jaga dirimu baik-baik. Selamat ya, Nona Peng akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Saya sudah menyiapkan semuanya. Semua prosedur sudah selesai. Tapi baru saja kami menerima telepon. Dikatakan agar kamu menunggu sebentar lagi. Kenapa hasil pemeriksaan ada masalah? Ya, bisa dibilang begitu, tapi masalahnya tidak besar. Hal baik biasanya ada rintangannya, tidak usah khawatir. Situasinya sudah keluar. Ada apa? Begitu keluar baru tahu. Adik, selamat ya. Terima kasih semuanya. Ngapain bengong di situ? Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Teh Plu melihat toko bunga ini sepertinya tidak ingin dibuka lagi.